Halo teman-teman, kalian harus lihat cerita ketika seorang pembunuh bayaran jenius masuk ke akademi sihir dan langsung ditantang oleh kakak kelas cewek yang sok jagoan. Si Van ini lagi jalan santai di koridor bareng temannya tanpa peduli sekitar. Tapi si kakak kelas yang kesal karena diabaikan langsung menodongkan pedangnya tepat di leher Van. Dia menyuruh Van tunduk kayak rakyat jelata pada umumnya. Tapi Van kita ini santai banget tanpa gemetar sedikit pun. Lalu bilang, kalau di akademi semua murid itu setara. Tiba-tiba Van langsung memegang pedang tajam itu pakai tangan kosong sampai tidak bisa digerakkan. Sama sekali, si cewek kaget setengah mati dan berusaha menarik pedangnya sekuat tenaga. Tapi dengan santai Van mematahkan pedang itu jadi dua bagian. Serpihannya langsung berserakan di lantai. Membuat suasana koridor seketika mencekam karena si cewek sadar dia salah cari lawan. Sebenarnya siapa sih si Van Kruger ini sampai bisa sekuat itu? Di dunia ini, para penyihir sombong sangat suka menindas orang biasa tanpa sihir dan mengejek mereka dengan sebutan Garuda. Kerajaan menyebut diskriminasi ini sebagai aturan, padahal aslinya parah banget. Bahkan pangeran kedua sampai berencana membunuh saudaranya sendiri yang bernama Heinz Demi, memusnahkan semua orang tanpa sihir. Saat itulah sang pembunuh bayaran beraksi. Van tidak punya sihir, tapi dia adalah perpaduan antara kemampuan mematikan John Wick dan ketampanan Gojo Satoru. Dia pun langsung mengincar para ksatria. Ksatria terkuat mereka langsung tumbang cuma dengan satu hantaman telapak tangan ke hidung yang menghancurkan otaknya. Penyihir tingkat tinggi lainnya mencoba menyerang, tapi kekuatannya sama sekali tidak berguna. Van mengalahkannya dengan sangat mudah, menghancurkan rahangnya sampai dia tidak bisa merapalkan mantra sihir lagi. Saat sang pangeran mulai mengoceh dan menyamakan kaum Garuda dengan hewan ternak, Van langsung kesal. Tanpa banyak bicara, dia langsung mengeksekusi bocah manja itu. Setelah beres, Van melaporkannya ke Heinz, sekutu terdekatnya yang sudah berjuang bersama selama 10 tahun demi kesetaraan kaum tanpa sihir. Mereka ingin dunia di mana orang biasa tidak dianggap sampah. Sekarang, saat Heinz bersiap naik tahta, impian itu terasa nyata. Karena tugasnya selesai, Van memutuskan untuk pulang ke desanya. Dia ingin bertemu ibu dan adiknya yang selalu dia ingat lewat jimat pemberian mereka. Tapi begitu sampai di sana, hal mengerikan justru terjadi karena desanya hancur berantakan. Seluruh desa hangus terbakar dan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana dengan kondisi mengenaskan. Van mencoba berpikir kalau ini ulah bandit, tapi dia sama sekali tidak bisa menemukan keluarganya. Padahal semua perjuangannya selama ini cuma untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih layak. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada satu pohon, di mana ibunya sudah tergantung kaku tanpa ada tanda kehidupan. Dunia di sekitarnya terasa berhenti seketika, tapi sebelum dia sempat mencerna keadaan, terdengar suara adiknya, Rina. Dengan tubuh penuh darah, Rina menyuruhnya kabur karena orang jahat sedang mengejarnya. Tiba-tiba sebuah pedang menusuk dada Van dari belakang. Para prajurit tertawa puas karena merasa berhasil melenyapkan ancaman terbesar mereka. Tapi hebatnya, Van tetap tenang meski terluka sangat parah. Dengan amarah membara, dia cuma menanyakan satu hal yang paling penting, yaitu siapa dalang di balik semua kekejaman ini. Tapi jawabannya sungguh tidak masuk akal. Ternyata pelakunya adalah Heinz, sahabat terbaik yang dia bantu untuk naik tahta kini berdiri di depannya tanpa rasa bersalah. Heinz malah menyalahkan eksistensi pembunuh tanpa sihir seperti Van yang dianggap mengancam keselamatan para penyihir. Sekarang kalian harus perhatikan baik-baik bagian ini, karena pengkhianatan kejam ini mengubah segalanya. Dikhianati oleh sahabat karibnya sendiri, Van menolak menyerah dan bersumpah akan membalas dendam. Dia bersumpah akan menghabisi Heinz meski harus mengorbankan segalanya. Van mengerahkan sisa tenaganya untuk melepaskan teknik pamungkas pembunuh bayaran. Sementara Heinz langsung membalasnya dengan tombak sihir maut. Dada Van langsung tertusuk parah mirip nasibnya Toji Fushiguro. Sayangnya luka itu membuat Van harus kalah. Dan Heinz meninggalkannya begitu saja sambil mengejek sifat Van yang terlalu berhati lembut. Di detik-detik terakhir hidupnya, seekor makhluk mistis mendadak muncul dan menawari Van satu kesempatan emas lagi. Dan luar biasanya, saat dia membuka mata kembali, dia tidak berada di medan perang. Ternyata dia kembali ke rumahnya sendiri, di mana Rina berdiri sehat sambil mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15.
Disinilah dia sadar bahwa dia telah beregresi 10 tahun ke masa lalu. Awalnya Van mengira ini cuma mimpi buruk, tapi semuanya terasa nyata karena dia masih ingat teknik bertarung masa lalunya. Sementara itu di tempat lain, seorang penyihir muda mulai memburu kaum sesat. Para ksatria yang mengawalnya terus mengejek penduduk distrik Garuda seperti hewan ternak tanpa rasa bersalah. Di sisi lain, Van berusaha mencari tahu apa yang harus dia lakukan dengan kesempatan. Kedua ini, di umur 15 tahun, setiap anak laki-laki Garuda harus memilih masa depannya, menjadi pekerja rendahan di kota, menjadi buruh kasar di luar daerah, atau mendaftar sebagai seorang tentara bayaran. Karena tidak punya sihir, mereka dibekali fisik monster mirip Toji yang sangat cocok jadi pengintai. Pekerjaan ini bayarannya besar, tapi ibunya sangat melarang jalur berbahaya itu karena trauma masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, pilihan itulah yang mempertemukannya dengan Heinz. Menyadari bahaya yang akan datang, Van langsung menyuruh keluarganya pergi mengungsi sementara dia mencari kelompok ekstremis pemurni. Kelompok sesat ini menganggap kaum Garuda sebagai anak iblis yang wajib dimusnahkan. Tepat pada hari ini, para bajingan itu berencana membantai seluruh isi desa dengan kedok penyucian. Disinilah keseruan dimulai saat Van akhirnya memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Trik membunuh penyihir itu gampang. Cukup kelabui pandangan mereka lalu hancurkan otaknya sebelum sempat bereaksi. Van bergerak cepat menghabisi musuh pertama untuk memancing yang lain. Dia memanfaatkan senjata berlapis mana milik musuh sendiri guna menembus perisai sihir pelindung yang kuat itu. Meskipun diserang dengan mantra sihir, Van berhasil mendekat dengan cepat dan mendaratkan pukulan keras tepat di perut musuh. Sekarang tersisa 3 orang lagi yang siap dia bantai habis. Tapi saat mau menghabisi mereka, salah satu musuh menyandera warga sipil dan mengancam akan membunuhnya jika Van melawan. Van baru sadar dia lalai memeriksa area sekitar sebelum bertarung. Karena tidak punya pilihan lain, Van mengangkat kedua tangannya, lalu membiarkan dirinya dipukuli. Komplotan penjahat itu langsung mengeroyok dan menginjak-injak tubuh Van tanpa ampun di tanah. Mereka mendesak untuk segera membunuh Van karena merasa bocah ini seperti malaikat maut yang bisa membawa petaka bagi mereka. Tapi sebelum pedang menebas lehernya, bantuan tak terduga pun datang. Seorang gadis penyihir es datang menyelamatkannya dan membekukan seluruh penjahat itu seketika. Hal ini membuat Van bingung karena di kehidupan sebelumnya, bantuan tidak pernah datang secepat ini. Pasukan penyihir langsung mengamankan para penjahat, tapi pandangan si gadis justru tertuju pada Van. Dia sangat terkesan melihat seorang anak biasa bisa mengalahkan 3 penyihir terlatih sendirian. Gadis bernama Helen itu menjelaskan kalau salah satu penjahat yang dibunuh Van punya sihir api mematikan yang bisa membakar habis desa. Rencana awalnya adalah menyerang diam-diam agar warga aman. Tapi Van sudah mengurusnya duluan. Karena sangat tertarik dengan bakat terpendam Van, Helene menyarankan agar dia mendaftar ke Akademi Sihir yang terkenal sebagai tempat lahirnya para pahlawan hebat. Mereka pun pergi ke tempat yang sunyi di mana tiba-tiba Helene menodongkan senjatanya ke arah Van. Tanpa peringatan apapun, penyihir es itu langsung melesatkan panah es tajam ke arahnya. Tapi anehnya Van menghilang dalam sekejap tanpa trik sihir apapun. Tiba-tiba saja dia sudah berdiri di belakang Helene, mengincar titik butanya dan siap melancarkan serangan balasan. Sesaat sebelum menyerang, Van mendadak berhenti karena tahu kalau Helene cuma pura-pura bertarung, tanpa ada niat membunuh sama sekali. Helene pun sangat kagum melihat refleks bertarung Van yang hebat. Dia heran ada anak tanpa sihir yang bisa mengimbangi penyihir elit dengan kemampuan fisik murni. Helene lalu menjelaskan kalau nasib kaum Garuda bisa berubah drastis jika Van masuk ke akademi. Lewat jalur prestasi akademi, rakyat jelata pun bisa naik kasta jadi bangsawan. Nah, akankah perjuangan balas dendam Van berhasil? Mari kita ikuti kelanjutan kisah serunya nanti. Kalian siap melihat bocah ini menaikkan status wilayahnya? Si penasaran Van langsung mengajukan 3 pertanyaan kepada Helene. Dimulai dari surat rekomendasi bangsawan. Helene langsung menawarkan diri untuk menulisnya. Kedua, Van heran, bagaimana orang tanpa sihir sepertinya bisa masuk Akademi Sihir. Helene mengakui itu aneh, tapi menjelaskan bahwa banyak ksatria mendapatkan gelarnya karena menemukan teori sihir baru, bukan cuma menggunakannya. Mulai dari pembuatan ramuan hingga lingkaran sihir.
Bidang ini ternyata jauh lebih luas dari sekadar mantra. Sekarang, semua beban seolah ada di pundaknya. Membawa Van ke pertanyaan terakhir tentang keuntungan Helene membantunya menjadi bangsawan. Helene hanya mempertegas bahwa dia punya tujuan pribadi yang tidak ingin dibagikan. Sebelum Van sempat mendesaknya, sang adik tiba setelah mendengar kakaknya bertarung melawan musuh berbahaya di saat bersamaan. Helene memberi Van alasan untuk bertarung. Bersumpah atas nama keluarga Steiner akan melindungi orang-orang tercintanya. Beberapa hari kemudian, Ibu Van masih cemas soal pertarungan itu. Namun Van akhirnya menceritakan tentang akademi dan peluang besar di sana. Rina dan ibunya terkejut, karena akademi itu khusus penyihir, tapi Van meyakinkan mereka bahwa dia akan membuktikan kaum mereka tidak lemah. Kehidupan lamanya sebagai pembunuh sudah berakhir, dia tidak bisa sendiri. Dan tawaran Helen membuka jalan baru. Pernah mati sekali membuat Van tidak ragu mengambil kesempatan sekecil apapun. Dia bertekad menghapus diskriminasi terhadap kaum Garuda di negara ini. Dengan kata-kata penuh tekad, kuat seperti mendiang ayahnya dulu, sang ibu tahu keras kepalanya Van, jadi dia merestuinya. Tapi ada satu masalah besar, biaya pendaftaran di tengah kondisi ekonomi sulit ini. Di tengah situasi yang terasa mustahil ini, Helene datang membawa hadiah atas kesuksesan misinya. Menyelesaikan masalah keuangan tersebut. Sebelum pergi, ibunya berpesan agar jangan biarkan kekejaman dunia mengubahnya menjadi benci. Van berpamitan dan pergi membawa harapan mereka. Nah, bersiaplah kawan, karena di depan Akademi Megah inilah petualangan seru kita dimulai. Bocah itu terpana melihat kemegahan akademi di hadapannya. Orang-orang berlalu lalang dengan riang. Seorang calon murid memperkenalkan dirinya sebagai Alexis von Hohenberg dari keluarga ternama Hohenberg. Penjaga pun langsung membungkuk hormat. Ada juga gadis rekomendasi Duchess dari Krausenberg, bangsawan hebat lainnya. Saat Van maju untuk mendaftar, dia malah langsung dibentak tanpa alasan. Melihat matanya yang merah, para elit tahu dia adalah kaum Garuda rendahan. Perlakuan kejam ini barulah permulaan. Tetap tenang. Bocah kita meyakinkan penjaga bahwa dia tidak mencari masalah dan hanya ingin mendaftar. Tapi, penjaga yang murka malah mengejeknya. Van langsung membalas dengan menegaskan bahwa ini akademi kerajaan, tempat semua orang bebas ujian tanpa memandang kasta. Tersinggung dengan ucapan itu, si penjaga langsung menodongkan tombak ke wajah Van. Melarang kaum Garuda ikut ujian. Van langsung berpikir betapa kacaunya hari pertama ini. Dia bisa saja menghajar penjaga itu, tapi membuat keributan di depan umum hanya akan merusak reputasinya. Penjaga lain yang lebih waras mencoba meredam situasi di depan para peserta. Van sempat kagum karena ada yang mau mendengarkannya, namun kekaguman itu langsung sirna. Penjaga yang memuja anak bangsawan tadi kini menatapnya remeh, menyebutnya orang gila yang delusional. Van harus mulai membiasakan diri dengan standar buruk di sini. Penjaga itu menegaskan bahwa akademi memang tidak mendiskriminasi latar belakang siapapun. Namun, untuk mengikuti ujian masuk, diperlukan surat rekomendasi bangsawan. Dia yakin Van tidak memilikinya, tapi Van meyakinkannya dan membuat pria itu tercengang saat mengeluarkan surat berstempel resmi. Begitu melihat lambang keluarga Steiner, dia berteriak memaki Van karena mengira bocah itu memalsukannya demi bisa masuk ke akademi penjaga. Mengira bangsawan waras takkan merekomendasikan orang tanpa sihir, lalu menyita surat itu untuk menjebaknya. Tapi tenang kawan, jagoan kita tidak tinggal diam begitu saja. Van langsung membanting penjaga itu ke tanah hingga bergedebuk keras. Semua orang terkejut menyaksikan kejadian itu. Penjaga tidak percaya bocah tanpa sihir bisa menjatuhkan orang dewasa seketika dan menganggapnya cuma keberuntungan belaka. Tiba-tiba, seorang pemuji datang memeriksa keributan, membuat para penjaga langsung meminta maaf. Mereka gugup melaporkan ada kaum Garuda yang ingin mendaftar. Penguji pun menatap Van dan bertanya siapa dia. Van memperkenalkan diri sebagai calon murid rekomendasi Helene Steiner, nama besar yang langsung dikenali semua orang. Setelah memeriksa suratnya sendiri, sang penguji membenarkan segam dan tanda tangan resmi dari keluarga Steiner tersebut. Sikapnya langsung berubah ramah dan mempersilakan Van masuk. Keluarga Steiner memang berpengaruh besar, membuat semua orang kini penasaran dengan identitas Van. Bertanya-tanya bagaimana dia mendapat surat itu.
Fan merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian dan menyadari betapa hebatnya keluarga Helen. Begitu melangkah masuk, Fan melihat sekeliling dan menyadari semua orang di sana adalah elit. Dia melihat Dietrich yang kelak menjadi pendekar pedang gagah berani, ada juga Sal, penyihir agung Ape, dan Lunaris, gadis pirang berjuluk gadis perkasa nantinya. Semua sosok penting dari kehidupan masa lalunya ini ternyata lulusan akademi tersebut. Mengingat masa lalu, Fan hanyalah pembunuh berdarah dingin yang tidak pernah bersinar seperti pahlawan perang kerajaan. Namun, saat perebutan tahta dimulai, mereka semua akhirnya bersekutu dengan para pangeran korup. Ujung-ujungnya, Fan harus menghabisi mereka semua. Sungguh pencapaian yang luar biasa bagi jagoan kita. Dia seperti melihat daftar korbannya sendiri. Tapi sekarang, dia harus bersaing sehat dengan mereka di akademi. Meski berat, Fan bertekad berjuang keras demi mengubah masa depan kerajaan menjadi lebih baik. Saat sedang asyik bermonolog ala karakter utama, seorang pemuda tiba-tiba menegurnya dengan nada sombong. Fan bingung, karena dia bebas berdiri di mana saja. Lucunya, orang itu malah menganggap Fan yang tidak sopan. Lalu mulai menceritakan asal-usul keluarganya yang sangat panjang. Fan yang sudah terbiasa dengan hal seperti ini, di kehidupan lamanya merasa mengalah mungkin pilihan termudah. Dia ingat pesan ibunya, agar tidak terpengaruh kekejaman dunia. Di kehidupan sebelumnya pun, Heinz pernah berkata, bahwa tunduk pada pembenci takkan pernah membawa kesetaraan. Seseorang harus membawa dirinya dengan martabat, tapi bocah berisik di depannya ini, malah berbuat kasar. Cukup sudah menjadi orang baik. Fan memperingatkan, bahwa dialah yang memulai pertikaian ini. Sebelum anak itu memahami maksudnya, Fan mengunci kedua tangannya dan memaksanya berlutut. Ini adalah teknik Spalefek, kemampuan menahan kekuatan lawan, sekaligus menyelaraskan gerakan mereka. Teknik yang sama juga dia gunakan pada penjaga tadi. Setelah membuat si bangsawan berlutut manis, Fan mengulurkan tangan untuk mempermalukannya lebih dalam. Rupanya bocah itu sangat keras kepala hingga nekat merapal mantra sihir untuk menyerang balik. Namun sebuah suara berwibawa langsung menghentikan pertikaian mereka seketika. Semua orang tertegun melihat kedatangan Pangeran Hines, yang menegaskan bahwa kaum Garuda adalah sekutu kerajaan. Sang bangsawan meminta maaf, sementara Hines tetap rendah hati. Dia mengajak Fan mengobrol santai. Tapi kalian tahu apa yang paling mengejutkannya? Pangeran ramah ini ternyata juga salah satu target pembunuhan di masa lalunya. Yuk, ikut saya masuk ke cerita manhwa seru ini. Penampilan Pangeran ke-9 bikin semua murid melongo. Mereka tidak menyangka dia ikut ujian seperti murid biasa. Tapi yang paling bikin kesan adalah sikapnya yang terlalu baik pada ras Garuda, membuat reputasinya makin bersinar. Sementara tokoh utama kita, dia malah teringat obrolan lama mereka. Saat Hines bercerita, kalau dulu dia juga pernah belajar di akademi. Sangat lama sekali. Dan sekarang ucapan itu terbukti. Si pangeran merasa kalau dia sudah membuat cemas anak itu. Lalu mengaku kalau dia juga gugup karena standar kelulusan ujian ini terkenal sangat sulit. Sambil menjulurkan tangan, Hines menenangkannya agar tidak perlu takut. Mereka semua hanya perlu berusaha sebaik mungkin. Fan melihat senyum itu dengan sinis. Dia tahu pangeran ini cuma memikat orang-orang dengan senyum karismatiknya, padahal aslinya busuk. Dia tahu ada rencana jahat di balik senyuman ramah itu. Bahkan sempat terlintas di pikiran Fan untuk langsung menghabisi si pangeran di tempat ini juga. Tapi itu hanya akan merusak masa depannya sendiri. Biarpun sangat benci pada monster yang membantai keluarganya, Fan memilih untuk menahan diri. Melihat tatapan jijik itu, membuat Hines bingung dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Tapi bocah kita tidak mau buang waktu lalu pergi begitu saja. Sama sekali tidak tertarik berteman dengannya. Dia meninggalkan sang pangeran yang tampak kesepian dan sedih. Murid-murid elit lainnya juga ikut heran. Bahkan sampai mengejek kalau orang tanpa sihir itu tidak ada bedanya dengan binatang. Tiba-tiba seorang pria berteriak kencang menyuruh semuanya diam. Dia adalah penguji yang datang untuk menutup pendaftaran peserta ujian. Selanjutnya, para peserta akan segera dibawa langsung menuju ke lokasi ujian utama. Sebuah tempat yang dikenal sebagai hutan bayangan. Nama itu terdengar menarik bagi Fan. Di adegan berikutnya, kita melihat seluruh penguji sudah berkumpul di sana. Sang kepala penguji menyambut hangat kedatangan mereka di hutan
yang menjadi lokasi ujian tahunan ini. Seperti yang kalian tahu, akademi ini terkenal hanya melahirkan murid-murid hebat demi masa depan kerajaan mereka nantinya. Jadi, mereka tidak butuh pemula yang tidak punya bakat. Ujian pertama akan menilai tingkat dasar kemampuan sihir setiap peserta. Ditambah lagi, hutan bayangan ini sangat terkenal karena memiliki kandungan mana yang sangat pekat, dan di bagian dalamnya tumbuh bunga khusus. Tugas para peserta adalah mengumpulkan 10 tangkai bunga tersebut sambil menghindari monster lapar di hutan yang memiliki mana. Jadi perjuangan ini tidak akan mudah. Nah, coba perhatikan bagian ini. Bocah kita tahu ujiannya bakal sulit. Tapi dia tidak menyangka harus bertarung melawan monster secepat ini. Aturan lainnya adalah dilarang mengganggu peserta lain. Tapi kerjasama tim sangat diperbolehkan di sini. Namun syarat kelulusan tetap mewajibkan setiap orang mengumpulkan masing-masing 10 bunga. Kata pengawas, membuat kelompok besar justru bisa merugikan diri sendiri. Batas waktu untuk menyelesaikan misi ini hanya sampai matahari terbenam. Akhirnya, sang penguji maju dan menjelaskan kalau setiap peserta akan diberi lencana penyelamat. Jika lencana itu dihancurkan, penguji akan datang menolong. Tapi konsekuensinya, menggunakan lencana itu berarti langsung dinyatakan gugur dari ujian. Tes pun langsung dimulai. Mereka disuruh masuk ke hutan dan menyelesaikan tugas secepatnya. Sebagian murid elit sibuk mencari sekutu terpercaya, sementara yang lain asyik berkumpul dengan teman lama mereka. Hal ini membuat bocah kita sendirian tanpa teman satu tim. Tapi itu malah bagus, karena sejak awal Van memang ingin berjuang sendiri. Dia maju untuk mengambil lencana miliknya, sementara sang pengawas menatapnya dengan sangat tajam. Dia menyerahkan lencana itu, lalu membiarkan Van masuk ke hutan. Di belakangnya, ternyata ada seorang anak yang diam-diam membuntutinya. Van bukan tipe penakut yang suka lari dari masalah. Dia langsung menantang monster dengan kapasitas sihir tingkat menengah. Sederhananya, binatang liar yang punya mana disebut monster sihir. Kemampuan fisik mereka jauh melampaui batas manusia biasa, sehingga melawan mereka jauh lebih merepotkan. Makhluk itu langsung menerjang bocah kita, yang mendadak ingat kalau sejak dia bekerja menjadi pembunuh bayaran, target utamanya hampir selalu manusia biasa. Ini artinya dia sudah lama sekali tidak bertarung melawan seekor monster. Dan melihat makhluk yang melompat ke arahnya saat ini, sungguh gila rasanya kalau dipikir-pikir. Si pembunuh bayaran ini malah meninjunya seperti seorang prajurit tempur. Berkat teknik pembasmi monster sihir yang dia kuasai. Momen ini mirip Sukuna zaman Heian yang tiba-tiba menciptakan jurus baru. Seketika teknik ini memusatkan seluruh daya hantam dalam satu pukulan telak. Efek hantaman luar biasa yang dihasilkan bisa langsung menembus tubuh monster apapun. Biasanya jurus ini sulit dilancarkan. Tapi bagi monster sihir yang bergerak dengan insting liar, ini cara paling aman untuk sekali pukul mati. Monster itu tewas, ambruk di hadapannya. Van lalu teringat masa lalunya saat menjadi pembunuh bayaran. Dia memang sering melawan monster sihir dengan cara begitu. Oh ya, kalian sadar tidak kalau penguntitnya masih mengawasi? Tapi Van pura-pura tidak tahu lalu lanjut berjalan, dan ternyata mereka adalah dua berandalan yang tidak percaya ada bocah sekuat itu. Menolak kenyataan kalau Van menang murni mengandalkan kekuatan fisik. Mereka menduga dia memakai racun, sebuah trik murahan yang tidak mempan bagi mereka. Temannya lalu mengingatkan kalau mengganggu peserta lain dilarang. Keras, padahal para peserta menganggap aturan itu cuma omong kosong belaka karena tidak ada yang ingin melihat seorang Garuda lolos ujian. Ditambah lagi, Van sempat menghina pangeran. Jadi bocah nakal ini yakin kalau menghabisinya tidak akan mendatangkan masalah. Logikanya mirip penjahat jenius, tapi otaknya kosong. Benar-benar konyol. Di adegan selanjutnya, kita melihat sang kepala pengawas mendatangi sebuah kandang raksasa. Dia meminta kuncinya padahal para penjaga sempat ragu apakah tindakannya ini aman untuk dilakukan. Dengan santai dia menjamin kalau monster itu dikendalikan sihir. Pria licik ini berniat menyuruh monster itu mencabik-cabik si anak Garuda yang menyelinap masuk ujian. Lagi pula, mereka semua memang ingin melenyapkannya. Menolak peserta yang punya surat rekomendasi memang mustahil bagi mereka. Tapi jika seorang Garuda sampai lulus ujian, kehormatan akademi akan hancur. Menganggap kaum Garuda memang pantas bernasib buruk.
Pria jahat ini tetap nekat melakukan rencananya. Walaupun penjaga memperingatkan kalau peserta lain bisa ikut terancam bahaya akibat monster tersebut, sang pengawas merasa hal itu tidak masalah karena Van bergerak sendirian, jadi tidak akan ada peserta lain yang mendekatinya. Sambil memegang kunci, dia membuka gerbang besi dan memerintahkan monster itu pergi menghabisi si anak Garuda demi menjaga nama baik akademi. Adegan berpindah ke penguji berambut ungu yang mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres pada ujian tahun ini. Tidak lama kemudian, sang kepala pengawas kembali ke hadapannya dan menanyakan situasi terbaru. Lalu si penguji menjawab kalau semua tampak aman terkendali. Dia lalu bertanya dari mana saja sang kepala pengawas, yang langsung menjawab santai kalau dia habis bersiap-siap. Senyuman jahat di wajahnya langsung disadari oleh penguji muda tersebut. Merasa ada yang tidak beres, kembali ke Van. Dia akhirnya sampai di bagian dalam hotel dan menemukan bunga yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, bunga air mata surga yang sangat indah. Tugasnya hanya perlu memetiknya lalu kembali. Tapi sebelum itu, dia menyuruh para penguntitnya untuk segera keluar. Kedua berandalan itu kaget karena posisi mereka bisa ketahuan. Lalu mengejek Van punya penciuman tajam seperti anjing. Menolak terpancing emosi, bocah kita dengan tenang membalas kalau dia sudah terbiasa menghadapi para pengecut yang menyerang dari belakang. Lucunya, dia sadar kalau dia sendiri tidak pantas bicara begitu karena aslinya dia juga pembunuh. Bayaran dengan trik serupa, kedua berandalan mengejek kalau dia tidak pantas berada di akademi ini dan mereka akan membuktikannya langsung. Van mematahkan argumen konyol mereka, menyebut alasan aslinya karena mereka hanya ingin membalas dendam demi harga diri mereka yang terluka. Sambil memasang kuda-kuda, pahlawan kita berjanji akan menghancurkan kesombongan bocah-bocah nakal. Ini emosi, kedua anak itu mulai merapal mantra sihir masing-masing untuk menyerangnya. Melihat ancaman itu, Van menyadari kalau yang satu adalah penyihir dan satunya lagi pesilat sihir. Dia berpikir cara melawannya, karena gaya bertarung biasanya dibagi menjadi 3 jenis utama. Jenis pertama adalah penyihir perapar, kedua adalah pesilat sihir dengan senjata berlapis mana, dan ketiga adalah penguat fisik. Tenang saja, kita akan melihat kelanjutannya di video berikutnya. Kalian harus ikut petualangan ini. Kita bakal melihat bagaimana dua gaya bertarung berbeda bekerja sama. Tapi saat Van melihat wajah bocah-bocah itu, dia langsung tahu ada yang tidak beres. Van merasa mereka belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Masalahnya, mereka tetap mengincar nyawa Van, padahal Van sendiri malas membunuh mereka. Lagi pula, kalau klan Garuda rendahan seperti dirinya mati, tidak akan ada yang peduli dan akademi bakal menutupinya sebagai kecelakaan biasa. Tapi kalau anak bangsawan yang mati, seluruh keluarga besar mereka pasti bergerak melacak si pembunuh dan mengancam seluruh klan Garuda demi balas dendam. Para bangsawan di negara ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Mereka mendapatkan wilayah lewat peran, jadi mereka selalu siap bertarung. Tapi, protagonis kita tidak ingin memilih jalan penuh darah kali ini karena dia ingin tetap berada di jalan yang lurus. Makanya dia tidak akan memakai jurus mematikan, melainkan berniat menghancurkan mental mereka agar menyerah. Tatapannya yang penuh keyakinan membuat para bocah sombong itu kesal. Terutama si rambut mangkok yang langsung merapalkan sihir Zeruen untuk mengirim tebasan angin. Kencang untungnya Van bisa menghindar, meski dia masih terkena sedikit goresan luka. Si bocah memujinya karena bisa menghindar dari serangan mematikan itu. Van sendiri tidak terlalu peduli dengan tebasan angin itu. Sementara si bangsawan malah mulai ceramah panjang lebar tentang teknik pedang tidak terlihat milik keluarganya. Singkatnya, jurus ini mirip seperti tebasan sukuna yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Si bocah pun merasa dia sudah menang. Bahkan menyuruh klan Garuda ini berlutut memohon ampun. Tapi Van malah menyebutnya sihir musim panas yang sangat payah. Dia mengejek apakah keluarga Valtrika hanya bisa menghasilkan embusan angin sepoi-sepoi saja. Ejekan itu benar-benar menusuk ulu hati. Sindiran Van jauh lebih menyakitkan daripada sihir si bocah. Memicu amarahnya untuk menggunakan jurus yang lebih kuat bernama Zerwinda Tempest dengan jangkauan lebih luas. Serangan ini menghancurkan hutan di sekitarnya, tapi perhatikan ini. Van bergerak sangat cepat menghindari tebasan gaib tersebut. Dia tidak bisa melihat sihir itu.
melainkan hanya membaca niat membunuh lawan. Lalu dengan cepat, Van langsung melayangkan satu pukulan keras tepat ke perut si bocah, memberinya pelajaran hidup yang sangat berharga. Begitu dia pingsan, bocah satunya yang merupakan pendekar sihir mencoba berlagak tangguh. Dia langsung menerjang maju. Tapi Van segera membaca gerakan tangannya dan memahami gaya bertarungnya. Karena selama dia bisa menghindari pedang itu, serangannya tidak ada bedanya dengan senjata biasa. Masalahnya, menghindarinya juga tidak semudah itu karena ujung pedang tersebut bergerak jauh lebih cepat daripada pukulan biasa. Untungnya, karakter utama kita punya refleks secepat kilat untuk menerjang maju dan mencengkeram tangan lawan, alih-alih menangkis pedangnya. Kemudian, dia memutar lengan si bocah dengan cerdik, membuatnya kehilangan keseimbangan sebelum memberikan tebasan tangan maut untuk merobohkannya. Saat bocah kedua itu bangkit lagi, Van menantangnya untuk maju sekali lagi dan mengancam tidak akan menahan diri. Si bocah langsung mengangkat tangan tanda menyerah, memohon agar pertarungan ini tidak dilanjutkan lagi. Tiba-tiba, Van merasakan kehadiran sosok yang sangat kuat di dekat mereka. Instingnya langsung bergejolak memberitahu ada sesuatu yang sangat salah. Khawatir dengan keselamatan yang lain, dia menyuruh mereka segera pergi dari sana. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk bersimbah darah merah. Monster sangat mengerikan, yang membuat mereka membeku seketika, hanya dengan sekali tebas. Mereka bertiga langsung terpental ke udara lalu jatuh menghantam tanah. Van mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri saat melihat Helbor. Monster tingkat tinggi yang sangat mengerikan. Monster itu seharusnya tidak ada di hutan ini. Sang babi hutan bersiap menyerang lagi. Helbor dikenal sebagai taring terkutuk yang memiliki daya serang bermuatan mana setara dengan sihir pengepungan. Dengan kata lain, beberapa hantaman saja bisa membuatmu mati. Van tahu ini pertarungan yang sangat berbahaya dan menyuruh kedua bocah itu kabur. Salah satu dari mereka setuju, tapi si rambut keriting menolak. Untuk pergi, membuat Van terkejut. Tenang, ini bukan karena dia pemberani atau apa. Kakinya baru saja patah akibat serangan tadi, jadi dia tidak bisa berdiri. Kini Van terlalu fokus mengkhawatirkan bocah yang terluka daripada monster yang menerjang di depannya. Coba kalian bayangkan posisi Van sekarang. Dia tidak bisa kabur sambil menggendong bocah itu, karena Helbor pasti akan langsung mengejar mereka. Terutama karena monster ini punya kebiasaan memburu mangsa yang sudah ditandai. Pilihan kedua adalah menghancurkan lencana ujian untuk memanggil pengawas. Tapi bantuan pasti butuh waktu lama untuk bisa sampai ke sana. Si bocah dengan kaki patah merasa tidak bisa melanjutkan ujian dan menyuruh temannya pergi. Demi menjaga harga dirinya, sampai akhir sebagai anggota keluarga Valtryek, dia ingin menghadapi monster ini sendirian. Namun, temannya menolak meninggalkan dia karena menganggap tindakan itu hanya akan mempermalukan nama baik keluarganya. Di saat para bocah manja ini sibuk berdebat soal kehormatan, Van merasa sangat heran. Meski begitu, dia menyuruh mereka menghancurkan lencana, sementara dia mengalihkan perhatian Helbor, tapi salah satu bocah tidak ingin gagal ujian dan mencoreng nama baik keluarganya. Faktanya, kedua bocah sombong itu berpikir demikian, alih-alih menyerah mereka malah ingin mati terhormat sambil mengerahkan sihir. Mereka kebodohan dan harga diri murah kelas Vegeta ini membuat Van pusing. Dia pun berteriak pada mereka bahwa jika mereka memang ingin bertarung, maka mereka harus berjuang untuk menang, karena itulah arti kehormatan sejati bagi seorang bangsawan. Tapi bukannya paham situasi, mereka malah terus mengejeknya. Bagaimanapun juga, Sang Helbor tampaknya sangat baik hati membiarkan mereka mengobrol panjang lebar sebelum akhirnya kita kembali melihat monster tersebut sudah berada sangat dekat untuk menerjang mereka semua. Sementara itu, si pengawas tampak santai karena tahu pertunjukan utama akhirnya dimulai. Penasaran dengan ucapannya, penguji lain bertanya apa maksudnya. Namun paman buruk rupa ini enggan menjelaskan dan malah mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah ada yang meminta bantuan, tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda. Situasi masih sangat tenang. Hal ini membuatnya semakin senang karena dia yakin klan Garuda itu sudah hancur lebur, bahkan sampai tidak bisa meminta pertolongan. Rahasianya adalah barang bawaan semua peserta disita saat ujian dimulai. Si pengawas licik ini
Hanya perlu mengambil tas punggung milik Van dan menunjukkannya di depan Hellbore agar monster itu bisa mengincar aroma tubuh Van. Dengan rencana selicik ini, dia yakin nasib si bocah sudah berakhir dan tinggal menunggu kabar kematiannya saja. Orang ini tertawa licik, merasa dirinya sehebat manipulasi karakter anime Ayano Koji, padahal penguji lainnya justru merasa heran dan bingung dengan tingkah anehnya yang tidak jelas tersebut. Kembali ke pertarungan melawan Hellbore. Babi hutan raksasa tingkat tinggi itu masih bersiap menyerang mangsanya. Ketiga petarung kini sudah bersiap untuk menghentikannya. Sementara Van merancang rencana serangan mereka. Van akan memimpin serangan pertama agar yang lain bisa memanfaatkan celahnya. Tapi para bocah bangsawan yang sombong itu enggan menuruti perintahnya. Ya, mereka terpaksa harus mendengarkannya sekarang. Karena Hellbore sudah bersiap untuk menerjang. Melihat adanya celah emas, Van langsung melesat cepat mengincar titik kelemahan target dan melayangkan pukulan telat untuk membuatnya goyah. Hantaman keras itu langsung membuat para bangsawan terpukau. Teknik yang dia gunakan mampu membaca titik gerakan berikutnya dari musuh sebelum mereka sempat melancarkan serangan balasan. Singkatnya, monster berkaki 4 seperti babi hutan ini pasti akan menggerakkan kepalanya terlebih dahulu sebelum menyerang. Van memanfaatkan kebiasaan itu untuk meluncurkan serangan penetrasi yang sangat tepat. Meskipun begitu, serangannya belum cukup kuat untuk menumbangkan monster sihir tersebut. Walau dia menguasai seni bela diri, kekuatan fisik yang dia miliki sekarang sudah tidak sekuat dahulu lagi. Dia pun menyuruh rekan-rekannya menyerang bersamaan, membuat si bangsawan pengendali angin melepaskan tebasan pisaunya lagi. Begitu pula dengan rekannya yang langsung bersiap menyerang. Dia menebas kulit tebal sang monster menggunakan pedang sihirnya. Sayangnya pedang itu bahkan tidak bisa menembus kulitnya, sama sekali bagaikan menebas dinding batu. Serangan mereka sia-sia saja. Hal itu justru membuat sang monster semakin murka. Menyadari bahaya besar, Van berteriak menyuruh semuanya merunduk, karena babi hutan raksasa ini bersiap menerjang habis apapun di depannya. Untungnya protagonis kita dan para bangsawan itu berhasil selamat tanpa terluka parah. Akhir kata, mari kita nantikan kelanjutan perjuangan seru mereka bertahan hidup di babak selanjutnya. Halo teman-teman, mari kita lihat bagaimana babi hutan neraka ini dialihkan pakai sihir angin. Untungnya mereka selamat dari serangan maut. Meski si penyihir pedang ini benar-benar beban gak berguna, Van tidak mau mereka menyerah begitu saja dan meminta satu kesempatan lagi. Memang terdengar konyol, tapi bocah kita ini sangat yakin serangan berikutnya bakal mengirim babi gemuk itu langsung ke neraka. Bangsawan Valtryek mengira Van sudah gila karena menembus pelindung sihir monster itu saja mereka tidak becus, tapi dengan tenang. Van memberi saran taktis untuk memakai batu demi meningkatkan daya hancurnya. Sabetan biasa mungkin gagal, tapi tusukan terfokus pada satu titik pasti bisa tembus. Mengikuti saran tersebut, dia bertanya apa rencana Van selanjutnya, karena situasi sekarang tampak sangat mustahil bagi mereka. Mereka bertiga bahkan tidak bisa mengalahkannya, meski sudah menggabungkan seluruh kekuatan. Si bangsawan merasa dia hanya dijadikan umpan. Makanya Van terus mendesak untuk menyerang lagi, agar bisa kabur sendiri. Wajar saja jika bocah dengan kaki pingkan harus ditinggal mati. Tapi karakter utama kita ini punya aura yang luar biasa. Dia sama sekali tidak tertarik dengan balas dendam yang kekanak-kanakan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Van menegaskan kalau impiannya adalah mengangkat derajat kaum Garuda agar setara di kerajaan. Makanya, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya meninggalkan temannya demi melarikan diri. Melihat tekad Van yang begitu kuat membuat si bangsawan brengsek tersadar akan kelakuan buruknya selama ini, hingga dia merasa jijik pada dirinya sendiri. Tapi kembali lagi ke babi hutan neraka kita. Makhluk buas ini langsung bersiap untuk ronde ketiga. Van berteriak menyuruh mereka menyerang. Sementara si babi hutan melesat maju dengan kecepatan penuh. Bangsawan angin pun langsung mengaktifkan jurus tarian pedang. Dia mengendirkan angin untuk mengumpulkan serpihan tajam lewat jurus pemisah langit debu hitam. Lalu melontarkannya ke arah monster itu. Binatang sihir tingkat tinggi tersebut jelas mulai terdesak hebat. Karena tidak bisa menahan rentetan serangan, terciptalah celah bagi Van untuk langsung maju. Dia melompat tinggi, mengincar kepala monster itu,
dan mencengkeramnya erat. Berbeda dengan anatomi tubuh manusia pada umumnya, hewan berkaki 4 tidak memiliki tulang belikat yang menyatu dengan tulang belakang. Hal ini memberi mereka fleksibilitas luar biasa pada kaki depan, sekaligus menjadi titik lemah yang mematikan. Fan pun langsung memanfaatkan celah tersebut dengan jurus kombinasi Guki nomor 10 untuk menghempaskan monster itu ke tanah. Dia kemudian memerintahkan si penyihir pedang untuk segera menusuk jantungnya. Bocah dengan pedang sihir itu akhirnya mendapatkan momen emasnya untuk bersinar. Sempat ragu karena monster itu menatap tajam ke arahnya. Namun dia berhasil menepis ketakutan dan bersiap melakukan eksekusi. Dia langsung menghujamkan tusukan mematikan tepat ke sasaran. Fan dan bangsawan lainnya bersorak gembira saat ujung pedang itu berhasil menembus tubuh babi hutan dan langsung mengoyak bagian jantungnya. Namun tiba-tiba monster itu bangkit dengan kemampuan daruratnya hingga mementalkan semua orang di sana. Jurus ini bernama mantra pemecah kutukan. Kemampuan langka yang hanya dimiliki segelintir binatang sihir. Raungan keras penuh mana dari monster itu memicu ledakan dahsyat di sekitar mereka. Si pengguna pedang sampai muntah darah karena organ dalamnya terluka parah akibat hantaman energi tadi. Kalian pasti mikir mereka bakal kalah. Dan ya, si babi hutan sekarang ngamuk lagi dan siap membantai mereka. Sementara si bocah cuma bisa pasrah nunggu ajalnya tiba. Tiba-tiba Fan pasang badan menahan hantaman keras itu dengan teknik pusaran tombak. Jurus pertahanan ini berfungsi untuk mengalirkan daya benturan langsung ke tanah secara berputar di sekeliling tubuhnya. Kesal karena serangannya tertahan, si babi memperkuat serudukannya hingga membuat Fan kewalahan mengalirkan energinya. Terdesak di posisi sulit, dia mulai ragu apakah harus menggunakan kartu as miliknya. Meski jurus itu sangat berisiko bagi tubuhnya, ini satu-satunya cara agar mereka tidak mati konyol. Sebelum memulai, dia berteriak menyuruh rekannya untuk segera lari menyelamatkan diri dari tempat itu. Kini tinggal berdua. Fan berusaha sekuat tenaga menahan dorongan babi hutan itu. Tapi dia malah terlempar menghantam pohon hingga terluka parah. Melihat itu, rekannya yang pincang berusaha mendekat untuk membantu. Namun Fan langsung melarangnya mendekat. Dengan posisi Fan yang tersudut, si babi hutan bersiap meluncurkan serangan mematikan terakhirnya. Suasana beneran tegang banget dan rasanya semua harapan sudah sirna. Tapi saat sang mantan pembunuh hendak melepas segel kekuatannya, sebuah serangan jarak jauh misterius tiba-tiba menghantam babi hutan itu hingga terpantal ke samping dengan sangat keras. Fan sangat mengenali jenis sihir penyerang tersebut dan langsung menoleh. Tak disangka, ternyata sang pangeran bernama Hines datang untuk menyelamatkan mereka. Para bangsawan lain pun langsung bergegas merawatnya. Mereka menyarankan pangeran segera pergi. Tapi Hines menolak karena merasa melindungi rakyat adalah tugas mulia seorang bangsawan. Ucapan manisnya sukses membakar semangat para elit di sana. Namun Fan tahu semua itu cuma omong kosong belaka. Karena Hines sering memanfaatkan orang lain sebelum menumbalkan mereka. Di sana, Hines bersikap sangat sok akrab dengan para bangsawan. Dia mengira kerja sama tim bisa mengalahkan monster itu. Tapi Fan yang sudah muak langsung menolak mentah-mentah. Reaksi mengejutkan ini membuat sang pangeran kebingungan bertanya, apa mau Fan sebenarnya? Fan tetap tegas menolak bantuan sang pangeran. Tindakan kurang ajar ini membuat bangsawan lain marah karena Fan berani membentak penyelamat mereka. Namun Fan memiliki pandangan yang sangat berbeda. Dia berdalih monster itu sudah mati sejak tadi jika tidak diganggu oleh pangeran. Bagi mereka, omongan Fan terdengar sangat sombong seperti omong kosong pemain game yang kalah tarung. Hines hanya menonton saat Fan bersiap menghadapi babi hutan itu sendirian. Dengan gaya kerennya, Fan menyuruh sang pangeran diam menonton saja karena dia akan menyelesaikan semuanya tanpa bantuan siapapun. Ralph berniat menyerang sekali lagi, tapi Fan melarangnya karena tindakan nekat hanya akan berujung maut. Ditambah lagi, kondisi fisik mereka semua sudah di batas maksimal dan tidak sanggup menahan hantaman. Fan menyuruh mereka bersiap menunggu aba-aba darinya. Hal itu membuat Hines yang menonton merasa penasaran sekaligus kesal. Kini saatnya beraksi ketika Fan memberi tanda untuk segera menghabisi monster tersebut. Dia memimpin serangan dengan maju paling depan menghadapi babi hutan itu secara langsung. Belajar dari kesalahan sebelumnya, kali ini dia bertarung secara taktis tanpa perlu terburu-buru mengeluarkan kartu as.
Sama seperti sebelumnya, babi hutan itu melompat menerjang. Namun bocah kita membalasnya dengan tebasan ke atas yang sangat kuat. Mengalami kegagalan berkali-kali membuat monster itu mulai waspada. Makhluk itu kini menganggap mereka lawan tanggul dan mulai menyerang lebih hati-hati. Mengetahui musuh hanya melakukan tipuan, Van langsung bergerak lincah menangkis serangan tanpa kesulitan berarti. Sebab monster itu tidak lagi menyerang secara sembarangan. Si babi hutan mengerang keras mencoba menyeruduk menggunakan gadingnya. Tapi Van dengan cerdik menggerakkan tubuhnya untuk menghindari seluruh serangan tersebut. Aksi lincah Van tanpa bantuan sihir membuat para bangsawan dan Hines terperangah kagum. Di saat bersamaan, babi hutan itu terkena hantaman keras dari Van yang terus menjaga keseimbangan tubuhnya. Keseimbangan sempurna dalam bertarung ini bahkan hanya pernah disaksikan Hines dari para penyihir. Tingkat tinggi Van terus mempermainkan babi hutan itu dengan menyerang kepalanya berulang kali. Meski begitu, semua pukulannya belum cukup untuk menjatuhkan babi hutan tersebut karena Van bertarung murni mengandalkan kekuatan fisik tanpa adanya suntikan atau penguatan energi sihir sama sekali. Bagi si monster, pukulan Van cuma terasa seperti cubitan kecil hingga membuatnya semakin percaya diri, walau Hines menganggap situasi ini berbahaya. Tapi justru inilah yang memang diharapkan oleh Van. Dia sengaja memprovokasi lawan agar membuat kesalahan fatal saat emosi. Ketika babi hutan itu bersiap mengeluarkan raungan sihirnya, Van sudah bisa membaca pola serangan tersebut. Van segera memberi instruksi agar si penyihir angin melepaskan sihir pemecah langit sekali lagi, tepat ke dalam mulut monster itu. Hal ini menyumbat pernapasannya hingga energinya meledak di dalam. Melihat babi hutan itu terkapar lemas di tanah, Van langsung mendarat tepat di depannya untuk memanfaatkan peluang emas. Dia kemudian merapatkan kedua telapak tangannya untuk melancarkan jurus rahasia. Lalu dia pakai jurus rahasia doppelganger buat menghancurkan tengkorak si monster dari dalam. Dan percayalah, kita baru saja melihat akhir yang luar biasa dari pertempuran sengit ini. Yuk, langsung kita gas kelanjutan ceritanya. Akhirnya monster itu tumbang juga. Karena penghalang sihirnya sudah hilang, Van langsung berteriak menyuruh si bocah bangsawan untuk mengambil sorotan utama. Tanpa ragu, si bangsawan langsung bergerak, menebas kepala babi hutan itu sampai tawas seketika. Bocah penyihir angin sampai melongo tidak percaya mereka bisa mengalahkan monster mengerikan itu. Benar-benar gila mereka bisa menang melawan babi hutan neraka. Sementara itu, Van perlahan bangkit berdiri dan berjalan mendekati si bocah bangsawan sambil mengulurkan tangannya, lalu bertanya, apakah keadaan dia baik-baik saja dan apakah dia masih sanggup berdiri. Kali ini, si bangsawan membuang gengsinya sejenak lalu menyambut uluran tangan Van untuk bangun. Dia mengeluh seluruh badannya terasa remuk akibat hantaman. Gelombang suara tadi Van dengan tenang menjelaskan kalau serangan itu dilapisi sihir. Makanya keseimbangan tubuhnya bisa sampai kacau begitu. Mantan pembunuh bayaran itu lalu menyarankan agar dia menutup telinga lain kali, karena itu bakal sangat mengurangi dampaknya. Si bocah bangsawan tersenyum tipis dan berjanji akan mengingatnya. Meskipun dia jujur lebih memilih untuk tidak bertemu monster itu lagi selamanya setelah urusan dengan babi hutan neraka itu beres. Perhatian Van langsung tertuju pada bunga-bunga yang wajib mereka kumpulkan agar bisa lulus ujian kali ini. Sayangnya, ternyata hanya tersisa 2 bunga air mata surga saja. Kejadian ini langsung mengingatkan karakter utama kita pada ucapan penguji tentang rumitnya situasi jika terlalu banyak orang bekerja sama. Van mulai merasa cemas dan kebingungan harus melakukan apa, mengingat waktu untuk mencari bunga tambahan sudah habis. Namun, sebelum dia sempat memikirkan rencana lain, si penyihir angin tiba-tiba maju dan langsung mengambil kedua bunga itu tanpa ragu. Lalu menghampiri Pangeran Hines untuk memberikan salah satunya dengan hormat, yang diterima sang pangeran dengan tenang sambil mengucapkan terima kasih. Melihat itu, Van tidak tahan untuk tidak menyindir si bangsawan karena malah memberikan bunga berharga kepada orang yang cuma jadi penonton sejak tadi. Dia bahkan menyebut tindakan itu mirip seperti aksi suap menyuap. Si bangsawan langsung kesal dan membalas ucapan itu, bersikeras bahwa ini adalah kewajiban seorang pengikut yang setia. Tapi saat dia berbalik dan membawa bunga kedua itu ke arah Van, disinilah kejutan tak terduga terjadi.
Karakter utama kita benar-benar dibuat bingung dan tidak menyangka hal ini. Dia berdiri, mematung, karena sulit mempercayai apa yang terjadi, dan bahkan bertanya, apa si bangsawan salah memberikannya. Namun, dengan tenang si bangsawan menjawab dia sengaja melakukannya demi membalas budi. Karena dia tidak sudi berhutang apapun pada orang biasa. Selain itu, dia juga menyuruh Van berhenti memanggilnya pengguna angin karena dia punya nama asli. Yang bagus, dia memperkenalkan dirinya sebagai Val. Disusul temannya yang maju dan memperkenalkan diri. Sebagai Ralph, Van pun membalas dengan menyebutkan namanya. Lalu mereka saling berjabat tangan dengan singkat. Tepat saat Van menyindir bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi jika gagal ujian. Tiba-tiba pangeran menghentikan mereka dan menyuruh untuk menunggu sebentar. Haynes kemudian mengambil beberapa bunga yang sudah layu dan menggunakan sihir cahayanya yang sangat berkilau untuk membuat kelopak bunga itu mekar kembali dengan indah. Saat warna bunga itu kembali cerah, para bangsawan langsung terkesima. Mata mereka berbinar-binar dan merasa sangat terhormat bisa menyaksikan keajaiban luar biasa dari sang pangeran. Namun, Van merusak suasana itu dengan mengingatkan kalau matahari hampir tenggelam dan mereka harus buru-buru pulang. Val langsung membentaknya, menyuruhnya diam dan berhenti memerintah karena di sana ada pangeran. Tepat saat mereka semua hendak melangkah pergi meninggalkan tempat itu, Pangeran Haynes tiba-tiba mengungkit sebuah detail menarik yang sempat dia perhatikan sejak awal perjalanan mereka. Dia menyoroti bagaimana Van sangat teliti menutupi setiap jejak kakinya dengan tanah. Setahu sang pangeran, kemampuan menghilangkan jejak semacam itu adalah teknik rahasia yang biasa dipakai pembunuh bayaran. Ditambah lagi dengan teknik bertarung yang dia lihat tadi. Semua kebiasaan kecil Van menunjukkan kalau dia bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang terlatih khusus menjadi pembun OH profesional. Mendengar analisis itu, Van langsung merasakan ketegangan yang mulai menyelimuti dirinya. Dia mulai khawatir kalau tindakannya tadi terlalu berlebihan hingga membocorkan rahasia yang seharusnya dia simpan rapat. Ternyata Pangeran Haynes sendiri dilingkupi rasa cemas karena dikepung musuh dari segala arah. Ayahnya, sang raja, menikahi banyak putri dari wilayah jajahan untuk memperkuat tahta dan kekuasaan kerajaannya. Hal itu menciptakan intrik politik istana yang sangat rumit. Ibu Haynes sendiri merupakan ratu kelima yang berasal dari kalangan bangsawan dalam kerajaan, memberinya posisi politik yang cukup unik. Akibatnya, ratu-ratu lain dan bahkan saudara tirinya menganggap Haynes sebagai ancaman besar. Takut raja akan memilihnya menjadi pewaris tahta berikutnya. Dengan tekanan seberat itu di pundaknya, kalian pasti paham betapa stresnya posisi Haynes yang harus selalu waspada dari ancaman pembunuhan. Dan gara-gara analisis tajamnya barusan, dia mendadak curiga kalau Van sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim untuk menghabisinya. Jika dugaan itu terbukti benar, dia tidak boleh tinggal diam dan langsung berniat untuk menyelesaikan masalah tersebut detik ini. Juga tanpa ragu, keringat dingin mulai membasahi dahi Van saat menyadari kebiasaan lamanya memang sangat sulit dihilangkan. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menghapus fakta sejarah bahwa dirinya adalah seorang mantan pembunuh bayaran legendaris sebelum beregresi. Masalah terbesarnya adalah dia jelas tidak mungkin mengakui rahasia gelap itu. Dan kalaupun dia jujur, mustahil ada orang yang mempercayainya. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain memikirkan alasan bohong yang masuk akal agar bisa lolos dari kecurigaan pangeran. Van bersikap tenang dan menjawab santai kalau dia baru tahu teknik seperti itu dianggap sebagai bagian dari tata krama seorang pembunuh. Pangeran Haynes tentu saja langsung tahu itu hanya alasan konyol dan tidak mempercayainya sama sekali. Meski begitu, Van merubah nada bicaranya dan mempersilahkan pangeran mempercayai apapun yang dia mau. Karena itu kebenarannya. Suasana pun mendadak menjadi sangat tegang saat Van mulai berjalan. Mendekati Pangeran Haynes, Val segera pasang badan untuk menghalangi jalan, tapi dalam sekejap mata, karakter utama kita tiba-tiba menghilang dan tahu-tahu sudah berada di depan pangeran sambil merangkul pundaknya dengan santai. Van berkata dia cuma bercanda dan memintanya untuk tidak memasang wajah seseram itu. Dia beralasan kalau dirinya tidak terbiasa berbicara secara formal dan sopan, menyebut bahwa dia hanyalah bocah desa biasa yang tidak pernah mendapatkan pendidikan tata krama.
Istana semacam itu. Van membungkuk sedikit sambil tetap menjaga ketenangannya agar emosi aslinya tidak terbaca. Tapi, Heinz bukanlah tipe orang yang suka berbelit-belit dan langsung menyuruhnya berhenti. Mengalihkan pembicaraan, Kai kembali mengungkit gerakan kaki kilat Van yang terlihat seperti teleportasi. Lalu tanpa basa-basi menanyakan, apakah pemuda di depannya itu benar-benar seorang pembunuh bayaran. Berdarah dingin. Kali ini, Van memberikan alasan yang jauh lebih meyakinkan dengan berbohong bahwa jurus itu dia pelajari dari Helen Steinhardt, sosok penting yang merekomendasikannya masuk ke akademi ini. Dia beralasan wanita itu menyarankannya untuk merahasiakan kemampuannya karena bela diri adalah senjata andalan utamanya dalam hati. Van merasa sedikit bersalah karena telah berani mencatut nama wanita itu tanpa izin. Namun kebohongan cerdas ini terbukti ampuh membuat pangeran rileks. Bahkan Ralph langsung gemetar ketakutan saat mendengar nama Helen. Membuktikan bahwa posisi keluarganya sangat dihormati oleh kaum bangsawan. Mendengar nama legendaris tersebut, sang pangeran langsung teringat pada sosok berjuluk wanita bunga es. Dia tahu betul kalau wanita tangguh itu adalah salah satu tokoh terkuat di akademi. Satu-satunya hal janggal baginya adalah mengapa orang sekelas Helen bisa menguasai jurus pembunuh bayaran, tapi dia tidak mau ambil pusing karena yakin keluarga Steinhardt mustahil terlibat. Konspirasi kotor. Ralph kemudian meragukan ucapan Van dan mempertanyakan mengapa tokoh terhormat seperti Helen Sudi merekomendasikan rakyat jelata miskin tak berguna seperti dia masuk ke tempat bergengsi ini. Van hanya menjawab dengan santai kalau dia juga tidak tahu alasannya. Karena wanita itu cuma menyuruhnya datang berbekal surat rekomendasi tersebut. Pangeran pun mencoba menengahi perdebatan mereka. Dengan menduga Helen berniat melatih Van secara pribadi untuk masuk ke keluarganya. Dan ya, kalian pasti penasaran dengan kelanjutannya. Jadi tonton terus sampai habis video berikutnya. Kalian harus lihat ini setelah menyaksikan kekuatan Van secara langsung. Sang pangeran akhirnya menurunkan egonya dan berterima kasih dengan sangat sopan. Mengakui bahwa dia bisa berada dalam bahaya besar jika menghadapi monster itu sendirian. Secara terbuka dia mengaku berutang nyawa pada Van. Bahkan membungkuk sedikit demi menunjukkan rasa hormatnya. Tapi Van tetap saja bersikap dingin seperti biasa. Dan dengan santai berkata, kalau mereka sama sekali tidak bertarung demi sang pangeran. Valk langsung memarahinya, karena sikapnya yang sangat tidak sopan itu. Tapi karakter utama kita tentu saja tidak peduli sama sekali. Terutama setelah semua penderitaan berat yang sudah berhasil dia lewati. Pangeran diam-diam mencatat hal ini. Menyadari bagaimana pemuda itu lebih memilih untuk melontarkan sindiran halus padanya alih-alih meminta imbalan apapun. Saat waktu ujian berakhir, para murid pun mulai kembali dari hutan. Beberapa dari mereka membawa bunga yang berhasil dikumpulkan. Sementara yang lain kembali dengan tubuh memar, kelelahan, dan tangan kosong. Rasa takut mulai menyelimuti karena mereka khawatir tentang masa depan mereka setelah gagal. Bagaimana mereka akan menghadapi keluarga mereka setelah gagal masuk ke akademi bergengsi ini. Sementara itu, sang profesor yang licik mulai merasa cemas karena menyadari pangeran ternyata masih belum juga kembali ke perkemahan. Dia sudah memastikan dengan sangat hati-hati bahwa hanya ada monster lemah di dalam hutan yang bisa dikalahkan pangeran dengan mudah. Tapi yang membuatnya makin gelisah adalah fakta kalau babi neraka itu juga belum muncul. Tepat pada saat itu, kelompok berisi 4 orang akhirnya keluar dari hutan. Meskipun sang profesor merasa lega saat melihat pangeran baik-baik saja, kelegaan itu langsung berubah menjadi kemarahan besar saat melihat Van. Penguji langsung menyapa pemuda kita dan menanyakan apakah dia selamat tanpa luka. Di sisi lain, profesor mereka benar-benar kehilangan ketenangannya dan langsung berteriak tanpa sadar di depan semua orang yang ada di sana, bahwa dia seharusnya sudah mati sekarang. Dengan wajah yang polos, pemuda kita dengan tenang bertanya, apakah sang profesor punya masalah dengan keselamatannya. Pria itu langsung tersadar bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Pria itu berdalih hanya terkejut melihat Van pulang hidup-hidup. Tapi dengan santai, Van memberitahu mereka bahwa dia tidak sendirian. Lalu mulailah anak-anak lain keluar dari belakangnya. Mereka kesulitan menyeret sebuah barang bawaan raksasa di atas tanah. Sang profesor hampir saja terkena serangan jantung
karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan penguji pun sampai terbelalak heran melihat benda raksasa tersebut, menanyakan apakah itu benar-benar monster sihir. Para murid menjelaskan bahwa mereka curiga monster itu dikirim untuk membunuh sang pangeran. Jadi mereka membawa kepalanya sebagai bukti. Kedua instruktur itu langsung terdiam membisu mendengar penjelasan tersebut. Namun alasan mereka diam tentu sangat berbeda. Sang penguji tidak habis pikir bagaimana monster seberbahaya itu bisa berkeliaran bebas. Sedangkan sang profesor shock karena rencananya untuk menghabisi targetnya gagal total. Semua mata tertuju pada sang profesor saat dia kembali lengah. Untungnya, pangeran langsung mengalihkan perhatian semua orang dengan memuji kelompok itu secara terbuka. Begitu melihat pangeran berdiri tanpa terluka, kekecewaan profesor makin mendalam. Penguji dengan sangat hormat bertanya kepada pangeran, apakah dia ikut bertarung dalam pertempuran tersebut. Pangeran menjawab dengan sangat tenang bahwa dirinya hanya menonton jalannya pertarungan dari pinggir lapangan saja. Seketika itu juga, profesor menyadari posisinya sangat terancam. Jika ada yang mengetahui dialah yang melepaskan monster sihir untuk menyerang pangeran, karirnya dan bahkan nyawanya dipastikan akan langsung berakhir saat itu juga. Pangeran dengan polos bertanya mengapa sang profesor terlihat sangat pucat hari ini. Profesor langsung mengubah taktiknya dan mulai memuji habis-habisan pencapaian luar biasa pangeran dalam mengalahkan monster sekuat itu. Namun pangeran langsung mengoreksinya dengan lembut, mengingatkan sang profesor yang tampak linglung bahwa dia sama sekali tidak melakukannya. Pahlawan sebenarnya adalah orang lain, dan yang terpenting adalah peran krusial pemuda kita, di mana Van menjadi sosok kunci yang menyelamatkan nyawa mereka semua sendirian. Hal ini tentu membuat kedua instruktur sangat terkejut, karena tidak ada yang mau percaya hal mustahil seperti itu, bahwa seorang Galda bisa menjadi yang terkuat di antara mereka. Ralph langsung membelanya, menjelaskan kalau Van memiliki tingkat pengetahuan sihir yang tidak normal. Sementara itu, Dietrich dengan malu-malu juga mengonfirmasi kebenaran klaim tersebut, bahwa pujian pangeran memang sangat pantas didapatkan olehnya. Sang profesor hanya bisa menatap kosong dalam keheningan, menolak menerima kenyataan pahit ini. Namun pangeran memberikan dorongan terakhir yang tak bisa dibantah lagi. Kalian juga pasti berpikir hal yang sama kan Van? Sebenarnya tidak belajar banyak hal dari Helen. Tapi dia memutuskan untuk diam saja demi kelancaran rencananya tanpa perlu repot-repot mengoreksi ucapan pangeran. Setelah kejadian luar biasa hari itu, rumor dengan cepat menyebar luas mengenai kehebatan luar biasa seorang Galda pilihan sang Nona Bunga Es. Atas jasa besarnya, penguji memberikan rasa terima kasih terdalam kepada pemuda kita. Karena melindungi pangeran dianggap sebagai bentuk pengabdian tertinggi bagi kerajaan. Dengan sangat ketus, Van langsung menyela perkataan itu, menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat melindunginya, karena itu hanyalah efek samping belaka. Setelah mengatakan hal itu, dia langsung mengalihkan pembicaraan kembali ke topik utama yang sangat penting. Satu demi satu, para pemuda mengeluarkan bunga biru mereka, membuat penguji menatap ke arah profesor dengan penuh harap. Meskipun hal itu terasa sangat menyakitkan baginya, sang profesor terpaksa harus mengumumkan kelulusan mereka secara resmi. Dia menyebutkan nama ketiga pemuda itu, termasuk Van dengan sangat terpaksa, untuk mengonfirmasi kelulusan mereka. Kini karakter utama kita telah resmi menjadi murid akademi. Setelah semuanya selesai, pangeran memerintahkan penguji untuk melakukan penyelidikan menyeluruh tentang kemunculan monster sihir tersebut. Adegan kemudian beralih ke upacara penyambutan. Kepala sekolah menegaskan kepada seluruh murid baru bahwa akademi ini bukan sekadar tempat untuk melatih sihir saja. Tujuan utamanya adalah membentuk talenta muda berbakat menjadi kesatria mulia demi melindungi seluruh wilayah kerajaan. Di antara kerumunan penyihir berbakat tersebut, Van merasa sangat puas karena hidupnya akhirnya berubah menjadi jauh lebih baik sekarang. Di kehidupan pertamanya, dia bahkan tidak pernah bermimpi bisa menginjakkan kakinya di sini. Apalagi sampai berhasil mendaftar sebagai murid resmi akademi. Dari tempat yang tinggi, Helen diam-diam mengamati kehebatan sang jenius muda yang memiliki potensi besar untuk menghapus diskriminasi mendalam terhadap kaum Galda. Setelah itu, dia melangkah menyusuri lorong panjang menuju sebuah pintu megah yang dihiasi dengan sangat indah. Di dalam ruangan megah tersebut, terdapat sebuah meja bundar besar yang dikelilingi oleh 5 buah kursi.
Hanya tersisa satu kursi kosong di sana. Sementara 4 orang lainnya menatap tajam ke arah sang gadis, karena merasa kesabaran mereka. Di ujian sang putri pedang, Karina Reutel langsung mengkritik kedatangan Helen yang tampak santai. Setelah membuang-buang waktu berharga mereka semua. Sementara itu, Amelia Rodovald tetap bersikap tenang dan hanya menanyakan tujuan diadakannya. Pertemuan mendadak ini, sang Queenfish, Arnold Clavis, menegaskan agenda penting malam ini. Hanya ada satu bahasan utama malam ini. Pangeran ke-8 Leonis menjelaskan dengan sangat jelas bahwa tujuan mereka adalah memutuskan bagaimana cara menangani seorang penyusup kotor di antara mereka. Amelia yang kebingungan langsung bertanya tentang apa sebenarnya maksud ucapan pangeran tersebut. Arnold kemudian menjelaskan bahwa pendaftaran murid Galda pertama dalam sejarah akademi telah memicu kemarahan besar di kalangan bangsawan. Karina bahkan mengejek keputusan konyol itu, bahwa jika terus begini, mereka mungkin akan mulai menerima monster sebagai murid berikutnya. Namun, orang yang paling bermasalah dengan masuknya Van adalah Leonis, yang langsung berbalik menatap tajam ke arah Helen. Sebagai anggota terakhir dari 5 mahkota Radian, dia menuntut penjelasan yang sangat masuk akal mengapa Helen merekomendasikan seorang Galda kotor masuk ke akademi bergengsi mereka, tempat berkumpulnya para bangsawan terhormat. Bahkan di antara para elit seperti mereka, pertikaian akibat harga diri yang terluka adalah hal yang sangat biasa terjadi. Untuk meredam konflik tersebut, 5 murid khusus yang dikenal sebagai 5 mahkota Radian diberikan otoritas kedisiplinan penuh atas seluruh akademi. Leonis terus mendesak penjelasan mengapa seseorang sekelas Helen membuat keputusan yang sangat bodoh itu. Tanpa ragu sedikit pun, Helen langsung menjawab dengan tegas bahwa dia telah menyaksikan sendiri kekuatan hebat Van dan mengakui bakatnya. Namun, sang putri pedang sangat tidak sudi menyandingkan kata kuat dan kaum Galda yang hina dalam satu kalimat yang sama. Dia menolak percaya bahwa orang yang dikutuk sejak lahir bisa berguna dalam pertempuran nyata. Bahkan Amelia yang biasanya sangat tenang pun setuju kalau hal ini sangat tidak logis bagi akal sehat mereka. Sebab ras tanpa sihir tidak akan pernah bisa bertahan dalam pertarungan sungguhan. Leonis dengan nada merendahkan menyindir bahwa Helen tampaknya kekurangan akal sehat dasar yang dimiliki oleh semua bangsawan normal. Mendengar hal itu, Helen pun merasa tersinggung. Dia membalas bahwa akal sehat hanyalah alasan bodoh untuk berhenti berpikir dan memaksakan keyakinan konyol kepada orang lain, membuat amarah Leonis langsung memuncak. Kalian dan saya pasti tahu apa kelanjutannya. Arnold dengan tenang menyarankan solusi praktis untuk langsung menguji apakah Van benar-benar memiliki kemampuan hebat seperti yang diklaim oleh Helen. Halo Gus, kita bakal melihat taruhan gila untuk mempermalukan Helen kalau Van gagal ujian. Meski Helen bingung rencana busuk apa itu, dia tetap memperingatkan agar jangan meremehkan pilihannya. Ucapan itu bikin Corina kesal setengah mati. Sampai dia mengajukan diri buat menguji kemampuan Van langsung. Leonis langsung setuju untuk menghancurkan si orang asing. Corina pun mengejek Helen saat lewat di dekatnya. Dia menyindir apakah bocah Galder itu sudah memikat hatinya. Corina menegaskan dia cuma ingin menghancurkan mainan kesayangan Helen sekaligus meremukan kesombongan perempuan itu. Seminggu berlalu sejak hari itu. Kelas dimulai dan Van berjalan sendirian di koridor sekolah. Selain tatapan sinis dan kebencian diam-diam dari murid lain, semuanya berjalan cukup lancar baginya. Dia pun teringat kejadian di kelas kemarin. Sang dosen sengaja memberinya pertanyaan teori sihir tingkat tinggi untuk mempermalukannya. Semua murid langsung bungkam karena topiknya kelewat sulit bagi mereka. Dosen malas itu pun mulai besar kepala. Dia mengejek bahwa bodoh sekali berharap seorang Galder bisa menjawab pertanyaan rumit seperti itu. Dia bahkan menyindir kalau kaum Van malas membaca buku. Tapi tunggu dulu, Van tidak tinggal diam. Van langsung membungkamnya dan mengambil alih kelas, membuat dosen tua itu kelihatan sangat bodoh. Sejak kejadian memalukan itu, tidak ada lagi murid atau guru yang berani cari masalah dengannya. Tiba-tiba, lamunannya buyar saat Ralph menepuk punggungnya keras-keras dan mengajaknya makan siang. Bersama Van berterima kasih atas dukungannya selama ini. Membuat Ralph bingung karena tidak mengerti maksudnya. Mereka berdua lalu berjalan santai menuju kantin. Namun di tengah jalan, seorang gadis berambut ungu
mendadak memanggilnya dengan nada marah. Dia kelihatan sangat tersinggung seolah Van baru saja berbuat dosa besar. Hanya karena lewat tanpa menyapanya secara formal. Nah, kalian perhatikan bagian ini saat mereka meminta maaf. Gadis itu malah menodongkan pedang ke leher Van. Van langsung bertanya apa maunya. Gadis aneh itu menatapnya dengan senyum sombong. Menyatakan sudah sewajarnya seorang Golda bersujud menyentuh lantai di hadapannya. Tapi karakter utama kita dengan tenang membalas ucapannya dengan santai. Bahwa mereka berdua adalah murid di akademi yang sama. Dia tidak berniat membungkuk hanya karena ego gadis itu. Mendengar jawaban menantang itu, si gadis bertanya dingin, apa Van tahu statusnya? Ralph langsung maju untuk membela temannya dan memperingatkan kalau tindakan gadis itu sudah kelewatan. Tapi si gadis bersikeras kalau kedisiplinan harus ditegakkan agar semua orang tunduk pada atasan mereka. Van mengangguk setuju bahwa senior memang harus dihormati. Tapi dia tidak suka kalau ada orang asing aneh yang memaksa minta dihormati dengan todongan pedang. Dia langsung bertindak cepat. Van menggenggam erat bilah pedangnya, membuat gadis itu tidak bisa menarik atau mendorong senjatanya. Dengan sekali puntiran cepat, dia membuat gadis itu panik dan mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya kembali. Van langsung menebasnya dengan pukulan presisi hingga pedang itu patah menjadi dua. Begitu menyadari Van memakai teknik pemutus aliran, si gadis sombong itu langsung berkeringat dingin ketakutan. Menyerang Van dengan pedang seng murahan adalah kesalahan amatir. Pedang seng memang populer untuk pemula karena mudah mengalirkan sihir. Tapi sangat rapuh untuk pertarungan sungguhan, gadis itu mengeluh kesal. Sebab dia dilarang membawa pedang asli di area akademi. Hak istimewa itu hanya dimiliki oleh 5 mahkota bercahaya. Mendengar gelar asing itu, untuk pertama kalinya, Van mulai merasa penasaran. Tepat saat itu, sang putri pedang muncul dan menuduh Van telah tidak sopan pada senior serta merusak properti pribadi. Gadis berambut ungu itu langsung menunduk hormat dan menyapanya sebagai Nona Karina. Nama itu seketika memicu ingatan masa lalu pahlawan kita. Di kehidupan sebelumnya, semua orang pasti mengenal nama Karina si pedang darah. Otak Van langsung berpikir keras. Heran kenapa sang malaikat maut bisa ada di akademi ini. Van teringat saat dia masih bekerja sebagai pembunuh bayaran sebelum beregresi. Kerajaan mereka dulu sedang dilanda banyak pemberontakan. Kalian tahu faksi pemurnian kejam bernama Cincin Pemusnah Putih? Nah, nama yang paling diingat Van dari kelompok mengerikan itu adalah Nona Karina. Sosok haus darah yang membantai banyak pahlawan. Demi menghancurkan faksi mengerikan tersebut, kerajaan harus membayar dengan pengorbanan yang sangat besar di masa lalu. Semua kekacauan berdarah itu pada akhirnya memicu perang saudara yang merusak, yaitu perang perebutan tahta kerajaan. Van sendiri hanya pernah melihat Karina sekali di medan perang. Tapi satu pertemuan singkat itu sudah cukup untuk mengukir wajahnya selamanya dalam ingatan. Karena itulah, dia benar-benar tidak habis pikir kenapa salah satu musuh terbesar kerajaan di masa depan bisa santai berdiri di akademi bergengsi ini saat Van sedang melamun. Karina menyadari tatapan matanya dan langsung memasukkannya ke dalam daftar pelanggaran Van. Dia menyebut Van tidak sopan karena berani menatap senior secara terang-terangan. Van pun buru-buru minta maaf. Namun di saat bersamaan, dia mengejek aturan itu dengan santai bilang kalau dia tidak menganggap Karina lebih tinggi darinya. Ralph yang panik mencoba menghentikan Van agar tidak memprovokasinya lagi, sambil terus memperingatkan siapa sebenarnya gadis mengerikan di depan mereka. Ralph menjelaskan bahwa dia adalah salah satu dari 5 radian, sebutan untuk 5 elit teratas di akademi ini. Mereka adalah orang-orang dengan kemampuan di luar nalar manusia biasa. Dia menyebut Karina sebagai jenius yang masuk akademi sejak umur 13 tahun. Mendengar ini, Van mulai menghubungkan petunjuk dan menyadari bahwa Karina aslinya adalah putri dari bangsawan tinggi. Fakta bahwa dia tidak tahu hal ini di kehidupan sebelumnya berarti latar belakang Karina sengaja ditutupi setelah dia memberontak. Dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengannya di masa muda seperti ini. Pemikiran itu tiba-tiba menuntunnya pada rencana yang jauh lebih gelap di dalam kepalanya yang cerdik. Bahwa ini mungkin kesempatan emas untuk melenyapkannya sebelum semuanya menjadi kacau. Jika dia menghabisinya sekarang, dia bisa menghapus bibit pemberontakan masa depan sebelum sempat tumbuh besar.
Dan jika pemberontakan itu tidak pernah terjadi, perang perebutan tahta juga bisa dihindari. Yang berarti Hans mungkin tidak akan pernah naik tahta. Saat Van sibuk berpikir, Karina kembali menyadarinya. Dia memperingatkan bahwa dia punya izin resmi untuk membawa pedang sungguhan. Gadis itu lalu memasang kuda-kuda bertarung yang sangat mematikan. Tampak bisa menebas musuh dalam sekejap mata saja. Ralph mendesak Van untuk segera meminta maaf demi keselamatan nyawanya. Tapi Van dengan sangat tenang menjawab kalau dia ingin memastikan sesuatu terlebih dahulu dan meminta temannya untuk mundur. Van ikut memasang kuda-kuda bertarung, memancing gadis itu untuk menyerangnya. Sang putri pedang seribu yang sudah hilang kesabaran, akhirnya melesat maju dengan niat membunuh yang sangat kuat. Serangan pedangnya melesat sangat cepat sampai tidak terlihat mata biasa. Tapi ajaibnya Van berhasil menghindarinya secara tipis, hingga hanya mendapat luka goresan kecil di wajah tampannya. Karina mendadak menghentikan hukumannya dan berkata akan melanjutkannya lain kali. Lalu pergi bersama si gadis berambut ungu. Begitu mereka tiba di tempat sepe yang jauh dari pengawasan orang lain. Gadis berambut ungu itu bertanya heran kenapa Karina melepaskan Van begitu saja. Sang putri pedang berusaha keras menahan rasa sakitnya, lalu bersandar ke tanah dengan tubuh gemetar. Dia menjawab pelan bahwa dia bukanlah pihak yang melepaskan Van. Karina menegaskan agar kejadian memalukan ini tidak sampai terdengar ke telinga orang lain. Sambil memperlihatkan luka rahasianya, dia teringat pernah melihat teknik melumpuhkan ini di buku bela diri kuno yang legendaris. Itu adalah serangan titik saraf vital, membuat korbannya lumpuh total dan tidak bisa berjalan. Gadis berambut ungu itu bertanya, apakah pertarungan tadi berakhir seri? Namun, Karina hanya bisa terdiam. Di dalam hatinya, dia tahu betul kalau pertarungan itu sama sekali tidak seri. Saat bentrokan terjadi, dia sebenarnya mengincar leher Van. Tapi Van justru berhasil mendekat dengan sangat cepat dan langsung menyerang titik kelemahannya, tanpa ampun hingga membuatnya terdesak. Dia terpaksa mundur untuk menghindar. Namun serangan Van tetap mengenai sasaran dengan akurasi mematikan. Karina merasa sangat terguncang karena teknik ini hanya diajarkan di sekolah pedang legendaris. Dia heran dari mana Van mempelajarinya. Sementara si NPC rambut ungu menghibur diri bahwa Karina tetap menang. Nah, kalian dan aku pasti tahu siapa pemenang aslinya kan? Sampai jumpa. Yuk, kita lanjut nonton kelakuan si putri pedang yang pura-pura setuju ini. Padahal, dia tahu kalau serangan tadi cuma buat bikin sakit doang, bukan bunuh orang. Jelas banget ini serangan sengaja. Dia yakin kalau tadi itu duel hidup mati. Dia pasti sudah dapat tiket ekonomi langsung menuju akhirat. Sambil membuang pikiran konyol itu, dia pun bangkit berdiri kembali. Lalu bilang kalau dia cuma teledor tadi. Tapi lain kali, dia bakal bawa pedang beneran buat hancurin Garuda itu. Sementara itu, Ralph bertanya apa yang sebenarnya ingin dipastikan si karakter utama. Van mencoba mengabaikannya, tapi Ralph terus mendesak minta penjelasan. Di sisi lain, karakter utama kita malah asik melamun. Dia sadar kalau si putri pedang sebenarnya menahan diri sangat banyak. Dia bahkan tidak memakai sihir khususnya sama sekali. Walau katanya itu hukuman, dia tidak berniat melukai secara serius. Van pun tiba-tiba bergumam keras kalau Karina sebenarnya gadis yang baik. Sontak ucapan itu bikin Ralph kaget setengah mati. Tapi sekarang karakter utama kita yakin kalau Karina bukanlah si pisau darah. Dan dia bertekad kuat untuk mengubah takdir tragis gadis itu. Ralph menyerah dan menganggap kepala Van mungkin habis terbentur batu. Begitu Van masuk kelas, suasana langsung hening seketika. Semua murid kompak memalingkan wajah dan enggan menatap matanya. Saat dia duduk, sisi kelas langsung asyik bergosip tentang kejadian di koridor tadi. Van cuma bisa tersenyum canggung. Untungnya, dua anak buah setianya datang memberi dukungan moral yang hangat. Mereka bilang omongan sampah tidak usah didengar. Ralph menawarkan diri untuk menemani minta maaf pada putri pedang. Sedangkan Van berjanji menyuruh ayahnya bereskan masalah ini secara damai. Van menyuruh dua orang baik hati ini untuk tidak ikut campur urusannya. Dia meledak kalau mereka sudah banyak berubah sejak awal bertemu. Tapi dia tetap menghargai niat baik mereka. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Biar si pisau darah nggak pernah bangkit, karakter utama kita harus menghadapi dia sekarang juga. Dua anak buahnya
langsung shock mendengar keputusan nekat ini. Van lalu bercanda kalau 5 Cahaya hanyalah murid biasa yang kebetulan mengurus kedisiplinan sekolah, jadi tidak ada yang spesial dari mereka. Benar-benar sebuah lelucon garing yang sangat berani. Falk dan Ralph dibuat melongo dan bertanya apakah dia sadar dengan ucapannya. Tiba-tiba saja, sisi kelas langsung terdiam saat Helen melangkah masuk ke dalam ruangan dan memanggil nama Van. Sambil bersandar santai, Van bertanya ada perlu apa. Dengan sopan, Helen meminta Van menemaninya sebentar saja karena dia harus segera menghadiri kelas lain setelah urusan ini selesai. Van sempat menatapnya dalam diam, tapi ajakan ini jelas tidak bisa ditolak. Setelah mereka pergi bersama, sisi kelas langsung melongo tak percaya karena cara bicara Van yang sangat santai. Belum pernah ada yang berani bicara sesantai itu pada sang nona bunga es. Suasana berpindah ke meja teh di taman bunga yang indah. Tempat yang pas untuk obrolan rahasia berdua. Helen tersenyum manis lalu mengabarkan kalau 5 Cahaya memutuskan mengirim Karina untuk menguji kemampuannya. Van menjawab dengan sindiran bahwa peringatan darinya kali ini datang agak terlambat. Helen tertawa kecil karena tidak menyangka Karina bergerak secepat itu. Karina ditakdirkan memimpin keluarga ahli pedang Lothair yang terkenal. Jadi bakat hebatnya tidak membuat Van terkejut. Namun, dia merasa ada yang tidak biasa dari gadis itu, ada sesuatu yang lebih mendalam. Helen memiringkan kepalanya penasaran. Bingung menjelaskannya, Van bilang Karina seperti orang yang membuang segalanya demi pedang. Mendengar analisis tajam itu, mata Helen sedikit menyipit dan dia memuji kejelian Van. Dia lalu membocorkan kalau Karina bukan sekadar anak bangsawan biasa dari keluarga Lothair. Faktanya, dia lahir dari hubungan gelap dengan seorang pelayap dan tidak pernah diakui secara sah. Namun, semua pandangan buruk itu berubah drastis saat dia genap berusia 10 tahun. Dalam sebuah latihan tanding, dia berhasil mengalahkan kakak laki-lakinya yang berumur 17 tahun, padahal saat itu semua orang mengira kakaknya yang akan mewarisi nama besar keluarga. Bakatnya yang luar biasa memaksa mereka berpikir ulang. Walau hidup dipenuhi rasa benci dan iri, dia akhirnya resmi ditunjuk sebagai penerus keluarga tanpa memedulikan status kelahirannya. Mendengar cerita panjang lebar itu, Van heran, bagaimana orang luar seperti Helen tahu detail begini. Helen cuma tertawa kecil dan bilang, kalau dunia bangsawan memang sangat menyukai gosip. Kalian bayangkan saja situasi sedih ini. Saat pesta formal akademi, Karina berdiri sendirian di sudut sepi, tanpa ada satupun orang yang menyapanya. Bahkan ayahnya sendiri mengabaikan dia sepenuhnya. Ayahnya asik mengobrol dengan orang lain seolah dia tidak pernah ada. Kurangnya kasih sayang dan sikap dingin sang ayah terlihat sangat jelas dari matanya yang kosong, tanpa jiwa. Melihat kepedulian Helen yang begitu besar, Van bertanya kenapa dia tidak mencoba mendekati Karina kala itu. Helen yang menjelaskan kalau situasinya tidak sesederhana itu bagi pewaris keluarga bangsawan lain. Sikapnya bisa dianggap sebagai campur tangan keluarga Steinhardt dalam urusan internal keluarga. Lothair Van pun mendesah pasrah, merasa sangat jengkel dengan rumitnya tradisi para bangsawan. Helene menambahkan kalau Karina mungkin sudah lupa malam itu. Dengan politik keluarga yang kejam, dia khawatir Karina akan tersesat. Ekspresi Van pun seketika berubah menjadi sangat serius. Dia bertanya apa yang akan Helen lakukan jika hal buruk itu benar terjadi. Tanpa ragu, Helen menjawab akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Karina demi menebus penyesalan masa lalunya. Pada saat inilah, semua kepingan teka-teki mulai terhubung. Van selalu yakin kalau Helene punya potensi besar untuk menjadi pahlawan legendaris yang namanya akan tertulis di buku sejarah. Tapi anehnya, dia tidak pernah mendengar nama Helen di kehidupan sebelumnya. Kemungkinan besar hidupnya berakhir tragis saat mencoba menyelamatkan Karina yang tersesat. Seolah bisa membaca pikirannya, Helen memperingatkan Van agar tidak bersikap terlalu melankolis. Dia tetaplah seorang pendekar pedang tangguh yang tidak akan segan menebasnya. Karakter utama kita pun menjawab dengan penuh rasa percaya diri. Dia paham betul dan obrolan ini justru membuatnya makin bersemangat. Sambil menatap matanya, Van berjanji akan menghapus penyesalan Helen. Di kehidupan lalu, Karina memang tidak terkalahkan. Tapi kali ini, dia punya kesempatan emas untuk menghentikan ancaman itu sejak awal. Terkejut melihat tekannya,
Helene mengaku merasa sedikit lega dan memang berharap mendapat bantuan dari Van. Namun, kata-kata saja tentu tidak cukup. Dia bertanya apakah Van tahu cara melawan ilmu pedang Karina yang hebat itu. Van memastikan kalau dia tahu caranya dan mengajaknya bertemu sepulang sekolah. Nanti sore dia akan mendemonstrasikannya. Saat malam tiba, Ralph dan Falk menyusul ke dalam hutan untuk mencarinya. Falk merasa tidak enak membuntuti temannya, sedangkan Ralph menaruh curiga yang besar. Mereka penasaran kemana perginya Van tanpa mengucap sepatah kata pun. Apalagi setelah melihatnya menyelinap ke hutan berdua bersama Putri Es. Falk mencoba mencairkan suasana dengan mengalihkan topik obrolan. Tiba-tiba, mereka melihat karakter utama kita sedang berdiri di tengah badai salju yang membekukan. Di depannya, Helene bertarung tanpa ampun. Badai es tajam menghujani dirinya dengan sangat mengerikan. Mendengar teriakan panik kedua temannya, Van pun menoleh ke belakang. Namun, sang putri es yang kejam tidak mengenal kata istirahat. Dia langsung menghukum Van karena sempat mengalihkan pandangan. Dia merilis serangan duri taman es yang legendaris. Akar es raksasa langsung melesat cepat ke arah mereka bertiga. Ralph dan Val pun langsung menyesali keputusan konyol mereka ikut ke sini. Tiba-tiba, Van melepaskan satu tebasan terfokus yang langsung menghancurkan seluruh es dalam. Sekejap, dia berbalik dengan senyum usil. Menyapa mereka berdua yang datang di waktu yang sangat tepat. Van menantang mereka berdua bersekutu dengan Helene untuk menyerangnya, karena dia butuh lawan. Tangguh, sementara itu di tempat lain. Simon datang menyapa Karina yang terlihat sedang dalam suasana hati buruk. Karina langsung bertanya tanpa basa-basi, apakah sang pangeran butuh sesuatu. Simon menjawab santai kalau dia tidak ingin terburu-buru, melainkan hanya penasaran dengan rencana duel Karina dalam menghadapi Garuda nanti. Biar tahu kelanjutannya, ikuti terus kisah seru ini ya. Barang kiriman keluarga Karina akhirnya tiba, dan senyum licik Simon langsung merekah. Pertarungan epik sudah di depan mata. Nah, mari kita mulai kisah gila ini. Saat Simon melihat Anastasia bersusah payah membawa peti mati super berat, Anastasia bertanya kemana harus menaruhnya. Lalu Karina menyuruh membawanya ke kamar dengan sangat hati-hati. Simon sampai tidak percaya melihatnya. Sesuatu yang sangat kuno, mirip artefak legendaris, dan punya kekuatan dahsyat berdiri tepat di depannya. Karina lalu bertanya kepada Simon, apakah barang itu sudah cukup untuk rencana mereka? Apakah senjata itu berlebihan hanya untuk menghabisi si Garuda bau kencur? Tapi Simon maunya pertarungan ini jadi tontonan super heboh. Bukan sekadar pembunuhan biasa yang sepi dan cepat selesai begitu saja. Simon memuji Karina bagaikan pedang tajam berwujud manusia yang butuh panggung mega untuk pamer kekuatan bagi orang sehebat dia. Tidak ada panggung yang lebih pas selain momen epik ini untuk unjuk gigi. Sementara itu, sebuah pengumuman mendadak muncul di papan mading sekolah, membuat seluruh akademi langsung geger membicarakannya. Kabar heboh ini menyebar secepat kilat ke setiap sudut kelas dan koridor sekolah. Isinya menyebutkan bahwa Karina, salah satu dari 5 mahkota jenius, resmi menantang murid baru bernama Van untuk berduel sebagai hukuman karena sudah bikin onar. Kabar gila ini langsung bikin gempar. Para murid langsung berkumpul di depan mading sambil bisik-bisik tetangga. Mereka semua tahu ini bukan sekadar duel biasa. Banyak yang curiga kalau pertarungan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak awal. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Pertarungan maut mereka bakal digelar di arena kapur legendaris milik Akademi Kerajaan. Tempat ini bukan sekadar lapangan biasa buat latihan anak sekolah, melainkan arena suci. Arena ini adalah panggung keramat untuk duel resmi para murid, sekaligus tempat ujian ekstrem untuk menguji batas kekuatan dan nyali seseorang. Karena itulah, tempat ini punya gengsi yang sangat tinggi. Saat hari pertarungan tiba, atmosfer di sana terasa sangat menegangkan dan bikin merinding. Murid-murid dari segala penjuru datang berbondong-bondong, memenuhi bangku penonton dengan sorakan heboh dan tatapan penuh penasaran. Di tengah arena, Van dengan santai melakukan peregangan otot sambil menunggu musuhnya datang. Penonton makin berjubel setiap menitnya karena tidak mau melewatkan momen pembantaian bersejarah yang akan segera dimulai ini. Ralph bergumam kalau atmosfer di arena ini terasa sangat suram dan menyeramkan. Falk langsung menyahut bahwa dia sudah tahu kenapa orang-orang sampai rela berdesakan seperti ini.
demi menonton duel tersebut. Mereka semua sadar kalau ini sebenarnya bukan sekadar pertarungan biasa antar murid. Ralph yang kebingungan mendengar hal itu, langsung diam. Membuat Helen berinisiatif untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya dengan tenang. Helen bilang kalau ini adalah eksekusi hukuman sepihak. Pertarungan antara anggota 5 mahkota cahaya melawan seorang Agartha, yang di mata penonton hanya akan berakhir menjadi ajang pembantaian satu pihak saja. Itulah tontonan kejam yang sangat dinanti-nanti oleh para penonton Haus Darah hari ini. Tapi Ralph merasa mungkin saja penonton terlalu meremehkan situasi yang sebenarnya akan terjadi di lapangan nanti. Falk menimpali bahwa mereka bertiga sudah tahu seberapa ngerinya kekuatan tersembunyi milik Van. Bocah itu jelas tidak bisa diukur memakai logika biasa. Helen lalu melirik ke arah tribun kehormatan di atas. Helen berbisik bahwa sang pangeran pun tampaknya berpikiran sama. Benar saja, Pangeran Hyans terlihat duduk di antara para penonton agung, mengawasi jalannya laga dengan tatapan mata yang sangat serius. Simon menyadari kehadiran pangeran dari kejauhan dan heran kenapa dia sampai repot-repot datang. Menonton duel anak bawang ini, tak lama kemudian, pintu raksasa arena akhirnya terbuka perlahan dengan suara berderit keras. Karina masuk dengan gagal sambil memikul peti mati raksasa memakai kedua tangannya sendiri. Begitu melihatnya, Ralph langsung panik setengah mati. Sementara Helen bergumam kalau Karina tidak main-main dengan duel kali ini. Bahkan Van tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya melihat peti mati misterius berdiri tegak di depannya. Dia pun melontarkan candaan garing bahwa mungkin saja peti itu sengaja disiapkan khusus untuk memakamkan dirinya nanti. Kalian pasti mikir Van bakal keder kan? Tapi dia malah meledek Karina, yang dibalas dingin agar Van menyetop lawakannya karena peti mati ini yang akan mengakhiri riwayatnya hari ini juga. Karina membuka peti itu, memamerkan belasan pedang legendaris yang dilengkapi segel sihir kuno di dalamnya. Senjata mengerikan ini dikenal sebagai peti mati pedang. Gudang senjata portabel milik keluarga pahlawan Luthi. Pusaka turun-temurun para master pedang keluarga Luthi ini sukses membuat Val tercengang keheranan. Dia sampai bingung kenapa ada orang waras yang kepikiran menciptakan senjata seaneh sekaligus sekuat itu untuk bertarung. Karina mencabut salah satu pedang pusakanya dan menodongkannya tepat ke muka Val. Dia bersumpah akan membuat bocah itu menyesal setengah mati karena berani menapakkan kakinya di akademi bergengsi ini. Ekspresi Van langsung berubah serius tanpa rasa takut sama sekali. Dia membalas kalau Karina lah yang akan menyesal saat dia menghancurkan peti mati pedang kesayangannya itu di hadapan ribuan penonton hari ini. Saat Van bertanya kapan duel dimulai, Karina menjawab sudah dimulai sambil langsung melesat menyerang. Tapi yang tidak diduga Karina adalah kecepatan luar biasa yang dikeluarkan oleh Van sejak detik pertama. Baru saja dia berdiri di kejauhan, sedetik kemudian dia sudah nongol tepat di depan hidung Karina. Karina untungnya berhasil menangkis serbuan kilat itu. Lalu Van dengan santai memuji refleksnya yang lumayan. Padahal dalam hati, Karina dan semua penonton di sana sedang shock berat. Tidak ada yang paham bagaimana seorang Garuda bisa secepat itu. Mereka langsung menduga kalau Van pasti menggunakan sihir teleportasi kilat. Teori itu langsung menyebar di antara murid karena cuma itu penjelasan yang masuk akal. Tapi dugaan itu aneh, karena orang rendahan seperti Van tidak seharusnya bisa menguasai sihir tingkat tinggi tersebut. Falk yang menonton dengan serius bergumam kalau trik Van ini memang selalu terlihat seperti sihir murni, namun Helen dengan tenang langsung meluruskan kesalahpahaman temannya itu mengenai teknik rahasia sang protagonis. Itu bukan sihir, melainkan teknik legendaris bernama Phantom Step. Biasanya orang melangkah maju dengan menghentakkan kaki ke tanah, lalu tubuhnya ikut bergerak secara berurutan yang tentu memakan waktu beberapa detik. Tapi Van tidak melangkah seperti itu. Dia meluncurkan seluruh tubuhnya ke depan dengan mengontrol pusat gravitasi tubuh sambil memanfaatkan putaran pinggul untuk menghasilkan gaya dorong instan tanpa jeda sama sekali. Itulah rahasia kelincahannya yang mengerikan. Van terlihat meluncur mulu, seolah ada pegas raksasa yang tidak terlihat di bawah telapak kakinya. Teknik pergerakan kaki ini benar-benar tidak masuk akal untuk dipelajari. Meski sudah dijelaskan panjang lebar, duo cowok itu masih saja kebingungan memahaminya. Wajar saja, karena dalam duel jarak dekat,
Gerakan secepat kilat ini memang terlihat seperti teleportasi yang mustahil untuk dihindari. Waktu Helen pertama kali melihat gerakan ini di hutan Garuda, dia juga menyangka itu adalah sihir murni. Falk langsung bersemangat karena sadar Van punya keunggulan telak dalam pertarungan jarak super dekat. Sayangnya pertarungan mendadak berubah arah. Karina mendadak melancarkan rentetan tusukan bertubi-tubi dengan pedangnya, memaksa Van mundur teratur hingga lengan bajunya sempat tergores tipis oleh tajamnya bilah pedang besi itu. Karina sadar kalau Van ingin memperpendek jarak agar pedang panjangnya tidak bisa menebas dengan maksimal. Tapi yang Van tidak duga adalah adanya bagian tumpul di pangkal pedang panjang milik Karina tersebut. Bagian tumpul dekat gagang itu dinamakan Richaso. Dengan teknik memegang pedang setengah bilah, seorang petarung bisa menggenggam bagian tumpul itu untuk mengendalikan serangan jarak dekat secara luar biasa lincah dan mematikan. Ralph ingat teknik ini biasa dipakai di medan perang keras, tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau seorang nona bangsawan anggun seperti Karina mau berlatih teknik kasar dan berbahaya seperti itu. Falk pun mulai paham kalau julukan calon master pedang legendaris untuk Karina bukanlah sekadar pujian omong kosong belaka. Sementara itu, Helen masih mengamati jalannya duel berdarah ini dengan tatapan matanya yang tajam. Di matanya, keputusan Karina maju menyerang adalah langkah bunuh diri jika lawannya adalah monster. Seperti Van, Karina kembali merangsak maju. Tapi Van langsung menyambutnya dengan satu pukulan telak ke arah ulu hatinya. Serangan keras itu membuat Karina terhuyung mundur. Van tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini dan langsung tancap gas menyerang lagi. Simon yang menonton dari tribun tampak geram melihat Karina yang malah terpojok. Anastasia berbisik menjelaskan bahwa bagi pengguna pedang sihir, pukulan fisik murni tanpa energi mana sangat sulit dideteksi arahnya. Karena Van memukul tanpa mana sedikit pun, serangannya jadi tidak bisa diprediksi oleh Karina. Tapi Karina tampaknya tidak peduli dengan hal sepele itu. Dia justru menikmati baku hantam ini karena tubuhnya dilindungi perisai sihir tebal. Dia yakin serangan fisik biasa tidak akan menembus pertahanannya sama sekali. Dan disinilah kita siap-siap melihat kejutan besar saat tiba-tiba terdengar suara mendengung keras. Halo teman-teman, mari kita saksikan bagaimana si bocah ampas ini mendadak bikin kewalahan putri. Pedang jenius, gendang telinga si cewek sampai pecah, tubuhnya gemetar. Lalu dia bertanya dengan panik apa yang sebenarnya sudah terjadi. Van cuma tersenyum licik dan meledek kalau fokus sihirnya payah gara-gara asal-usulnya yang kampungan. Jelas saja umpatan itu bikin Karina makin naik darah. Di sela emosinya, Van mulai menjelaskan jurus rahasia yang digunakannya. Jurus tadi rupanya bernama telapak angin. Teknik ini melepaskan tekanan udara super kuat langsung dari dorongan telapak tangan. Angin yang terkompresi itu melesat cepat bagai gelombang kejut yang mengincar bagian dalam telinga lawannya. Target utamanya adalah saluran telinga bagian dalam. Penjelasan mengejutkan ini langsung membuat seisi arena hening. Semua orang menahan napas melihat pemandangan tak masuk akal di depan mata. Nona Karina yang biasanya sangat angkuh kini terlihat mulai terdesak mundur secara perlahan. Simon langsung tegang menyaksikan pemandangan memalukan itu. Amarahnya mulai memuncak karena baginya tidak pantas seorang bangsawan agung terlihat sangat lemah dan menyedihkan di hadapan rakyat biasa. Karina masih berusaha menahan rasa sakit luar biasa di kepalanya ketika Van dengan santai menawarkan untuk menyudahi duel ini. Detik berikutnya, dia langsung melesat maju demi memberikan serangan terakhir untuk menyudahi pertarungan. Namun, Karina mendadak mendongak sambil menyunggingkan senyum yang sangat mengerikan. Saat itulah, semua penonton sadar ada hal aneh yang sedang terjadi. Ternyata mundurnya sang putri pedang bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari siasatnya. Tiba-tiba dia menghantamkan pedangnya ke tanah, hingga memicu ledakan energi magis yang luar biasa. Dahsyat, gelombang kejutnya langsung menghancurkan lantai arena, menerbangkan debu tebal, serta puing-puing batu ke segala arah. Penonton panik melihat kehancuran itu, sementara Van bersiap menahan gempuran sambil menganalisis serangan musuh. Dari pengamatannya, gadis itu hanya mengayunkan pedang biasa yang dilapisi mana melimpah. Namun, meski tanpa serangan langsung, tekanan energinya sudah cukup membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Karina kemudian sesumbar bahwa inilah alasan mengapa para master pedang legendaris dari generasi
Ke-generasi selalu mendedikasikan hidup mereka demi menguasai jurus tebasan langit. Namun, Van menyadari ada kelemahan besar karena senjata tersebut tampak mulai retak akibat tidak kuat menahan besarnya energi yang mengalir. Di sisi lain, Simon akhirnya bisa kembali tersenyum lega setelah melihat situasi ini. Dia yakin kalau Karina sengaja menahan kekuatannya sejak awal pertarungan. Nah, kalian juga pasti berpikir hal yang sama kan? Tidak mungkin karakter utama kita bisa selamat dari serangan tingkat dewa seperti ini tanpa luka serius. Dalam benaknya, pemenang duel ini sudah mutlak ditentukan. Jika pemuda itu gagal menahan tebasan berikutnya, maka tubuhnya dipastikan hancur lebur tanpa sisa. Anehnya, Van sama sekali tidak takut dan malah menatap lawannya dengan sangat tenang. Dia bahkan sempat menasihati Karina agar lebih menyayangi senjata miliknya. Karina menjawab kalau dia biasa melakukannya. Tapi sekarang, dia hanya ingin segera mengakhiri duel konyol ini lewat tebasan berikutnya. Saat itu juga, aliran energinya kian menggila. Para penonton mulai cemas karena menyadari sang putri pedang berniat menghabisi nyawa pemuda itu. Tanpa ampun, Ralph dan Falk berbisik dengan raut wajah tegang sembari menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh rekan mereka. Helen langsung memotong pembicaraan mereka dan menjelaskan keadaan dengan sangat rinci. Dia berujar bahwa semua serangan fisik Van memang berhasil mengenai sasaran. Namun dayanya masih kurang kuat untuk langsung menumbangkan Karina dalam sekali pukul. Sebaliknya, Karina memiliki tebasan langit yang sanggup melenyapkan pemuda itu dalam sekejap saja. Hal ini berarti sang putri sengaja membiarkan dirinya dipukul demi mengubah jalannya pertarungan. Menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi semua orang. Helene menambahkan, jika gadis itu melepas jurus pamungkasnya saat sang pemuda mendekat, maka sekalipun dia berhasil menghindar, sisa gelombang kejutnya tetap akan menghancurkan tubuhnya dari jarak dekat tanpa ampun. Mendengar hal tersebut, Ralph dan Falk langsung terdiam lemas memikirkan rencana nekat apalagi yang akan diambil temannya di tengah lapangan. Karina kembali mengangkat pedang besarnya, lalu menyuruh sang pemuda untuk segera menyerah pasrah. Dia meminta lawannya menerima nasib sesuai status sosialnya yang rendah, bahkan berjanji akan mengampuni nyawanya. Mendengar ocehan sombong itu, Van membalas dengan nada santai sambil menyindir obsesi berlebihan sang putri terhadap kasta bangsawan. Karina membantah dan menegaskan kalau kasta adalah aturan mutlak di dunia ini. Baginya, tingkat kekuatan sihir seseoranglah yang menentukan harga diri suatu keturunan bangsawan. Dan prinsip keras itulah yang membangun fondasi kerajaan mereka. Seketika Van tertawa keras mendengar dogma kolot tersebut, lalu mengejeknya dengan sebutan jawaban khas ala bangsawan manja. Dia kemudian memprovokasinya lagi dengan bertanya, apakah bertingkar sok mulia bisa benar-benar mengubah garis keturunannya? Karina jelas tidak mengerti maksud pertanyaan aneh itu. Namun kata-kata tersebut sukses memicu amarahnya yang mendalam. Tanpa memberi ampun, sang pemuda terus mendesak dan membongkar rahasia gelap bahwa di tubuh gadis itu mengalir darah rakyat biasa. Ia menyebutkan hal itulah yang membuatnya sangat berambisi membuktikan diri sebagai bangsawan sejati agar sang ayah mau mengakuinya. Ucapan tajam ini seolah menghantam titik terlemah yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh sang putri pedang. Kata-kata tajam itu menghantam keras rahasia pribadinya yang terdalam. Mari kita perhatikan baik-baik. Karina seketika membeku karena tak mengerti bagaimana pemuda itu tahu. Detik berikutnya, amarahnya pun langsung meledak tidak terkendali. Dia terus mengalirkan energi sihir dalam jumlah besar ke senjatanya hingga membuat sesi penonton cemas setengah mati melihat ketegangan ini. Di sisi lain, Helen langsung menyadari taktik licik yang sedang dilancarkan oleh sang pemuda. Dia tahu kalau pemuda itu sengaja memancing emosi lawannya agar melepas tebasan terkuatnya secara sembrono tanpa berpikir jernih. Namun Ralph masih bingung dengan alasan dibalik tindakan yang sangat berbahaya tersebut. Dia tidak habis pikir mengapa temannya rela bertaruh nyawa demi mendapat respons emosional seperti itu. Padahal, ejekan pemuda tersebut sama sekali bukan bualan kosong, melainkan fakta pahit yang mengarah langsung pada aib terbesar sang putri. Rasa malu itu telah dipendamnya bertahun-tahun karena dia selalu merasa asing berada di lingkungan kalangan atas, meski lahir sebagai putri seorang bangsawan tinggi. Statusnya yang hanya anak dari seorang selir membuatnya disisihkan dari keluarga.
Sejak kecil dia selalu mengamati gerak-gerik kaum borjuis demi meniru etika dan kewajiban mereka. Secara sempurna, sayangnya, meski telah mengorbankan segalanya demi belajar, dia tetap merasa tidak akan pernah menjadi bagian dari golongan elit itu. Dia selalu merasa diawasi oleh pandangan sinis orang-orang sekitar yang hanya menunggu dirinya melakukan kesalahan sekecil apapun. Tekanan batin yang luar biasa itu membuatnya sempat menaruh simpati saat pertama kali melihat sosok sang pemuda malang yang berjalan melewati koridor akademi dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Walaupun berasal dari klan Garuda yang terpinggirkan, dia merasakan adanya kesamaan nasib hingga memutuskan menawarkan diri untuk menguji kemampuannya. Dia berharap bisa menyelesaikan urusan ini dengan cepat tanpa harus merenggut nyawa si pemuda. Sialnya, niat baik sang putri justru diabaikan begitu saja, bahkan dibalas dengan hinaan kejam yang kini membuat kemarahannya meledak tak terkendali. Dia yakin kalau pemuda kurang ajar ini memang pantas merasakan kehancuran total. Karina langsung mengayunkan senjata raksasanya demi memberikan tebasan maut. Namun secara mengejutkan, sang lawan justru berlari kencang mendekatinya tanpa rasa takut. Sabetan tebasan langit dilepaskan dengan kekuatan penuh hingga memicu ledakan dahsyat. Begitu kepulan asap mulai menipis, sebuah pemandangan gila membuat sang putri terbelalak kaget karena pemuda itu menahan tebasan pedangnya dengan tangan kosong. Genggaman tangannya mencengkeram erat mata pedang raksasa itu tanpa terluka sedikit pun. Seluruh penonton tercengang tidak percaya melihat trik penangkap pedang legendaris yang mustahil dilakukan manusia biasa berhasil dipraktikkan langsung di depan mata. Dalam pertarungan nyata, menepis tebasan maut dari atas hanya dengan telapak tangan adalah tindakan bunuh diri. Namun, teknik defensif yang ditunjukkan sang pemuda kali ini benar-benar mematahkan logika tersebut secara total. Caranya cukup sederhana. Pertama, dia menyamakan laju gerak tangannya dengan kecepatan pedang yang sedang menebas seakurat mungkin. Lalu, saat benturan terjadi, dia langsung meredam momentum laju besi tajam tersebut sebelum sempat merobek kulit telapak tangannya. Dia menyerap seluruh sisa daya hancurnya dengan cara menekuk lutut serendah mungkin ke tanah hingga memicu retakan hebat di lantai arena pertarungan. Teknik pertahanan tingkat tinggi ini dikenal luas dengan nama cengkeraman tanpa batas. Metode pertahanan steel gaze atau cengkeraman gaya nol ini mirip taktiknya saat menepis tombak es. Helain di dalam hutan dahulu, Van kembali tersenyum sinis sembari meledek bahwa tebasan langit bukanlah tandingan berarti. Dia mengaku sangat paham cara mematikan aliran tenaga di balik serangan maha dahsyat tersebut. Karina berteriak histeris menolak kenyataan pahit itu. Dan tepat di saat konsentrasinya mulai goyah akibat emosi yang tak terbendung, pemuda itu langsung memanfaatkan celah sempit tersebut untuk mendaratkan pukulan telang ke arah dadanya. Hantaman keras itu mementalkan tubuh sang putri pedang hingga menabrak peti mati kokoh yang berada tepat di belakangnya. Dia pun tersungkur tak berdaya dalam posisi berlutut yang memalukan di tengah arena pertarungan. Dia masih syok tak percaya dengan kejadian barusan. Nah, kalian lihat sendiri kan, bagaimana penonton langsung terdiam membisu. Mereka semua terpaku menatap sang putri pedang legendaris yang dipaksa berlutut lemas. Beberapa penonton bahkan mulai berspekulasi mengenai kehebatan asli klan Garuda. Sementara itu, Simon dan Anastasia tampak geram setengah mati. Mereka menggertakkan gigi menahan emosi sedangkan Ralph dan Falk bersorak gembira dalam hati, berharap sang pemuda segera menyelesaikan duel ini. Namun, tampaknya jagoan kita memiliki rencana lain karena dia hanya berdiri diam. Nah, kalian dan saya disuguhi momen saat Karina mencoba pulih dari shock. Begitu tersadar, dia heran kenapa Van tidak menghabisinya. Sambil berdiri lemas, dia bertanya, apa dia mau dikasihani? Kasihan Kier, dia tidak butuh itu. Tapi Van langsung menolak mentah-mentah. Dia bilang dia tidak berniat kasihan pada siapapun. Lagi pula, dia malas menindas seorang wanita bangsawan yang tidak serius bertarung. Van menuntut agar Karina mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Dia ingin melihat kekuatan Karina yang sesungguhnya. Ucapan Van yang kelewat santai ini jelas-jelas langsung menusuk harga diri sang gadis bangsawan lagi. Emosi jiwa, Karina langsung melepaskan kekuatan penuh dari peti matinya. Dia merogoh ke dalam dan menarik keluar salah satu senjata legendaris paling terkenal seantero negeri, pedang cincin bintang namanya.
Itu adalah pedang pegas super tipis dan lentur yang bisa meliuk-liuk dengan cara yang tidak masuk akal. Van langsung teringat di kehidupan masa lalunya. Senjata aneh ini dikenal dengan nama pedang pembantaian. Rantai darah proletin. Sambil menatap tajam, Karina menegaskan bahwa dia bakal menunjukkan semua pengorbanan yang sudah dia lakukan demi bisa berada di titik ini. Wah, tampaknya Simbak sudah mulai serius. Dan momen epik inilah yang sedari tadi ditunggu-tunggu oleh Van. Karina menantang, jika Van memang ingin melihat kekuatan penuhnya, dia akan mengabulkannya dengan senang hati, tapi risiko tanggung sendiri. Ya, kalau tidak kuat menahan serangannya, jangan salahkan dia. Bersamaan dengan itu, badai kekuatan dahsyat meledak dari peti matinya. Pusaran tornado pisau yang mengerikan langsung melesat keluar mengitari tubuhnya. Ralph dan Falk cuma bisa melongo kebingungan melihat fenomena gila di depan mereka. Mereka berdua sampai bingung, apakah ini cuma teknik pedang biasa, atau ada sihir hitam di baliknya. Tapi nyatanya lebih dari itu. Helene menjelaskan, kalau teknik tersebut adalah seni sihir nasional. Bernama Requiem, sebuah jurus pemungkas tingkat tinggi yang cuma bisa dikuasai segelintir elit keluarga Luthi. Melalui sihir murni, kelanturan pedang tersebut ditingkatkan hingga ujungnya bisa menebas secepat. Suara kecepatannya benar-benar tidak main-main dan bisa membuat musuh hancur dalam sekejap saja. Disinilah kita harus fokus karena badai pisau mengerikan mulai terbentuk di depan Van. Pusaran itu berputar tanpa henti bagai tarian tombak maut. Lalu Karina menyebut jurus itu tarian tombak melingkar. Dia sesumbar tidak akan ada yang selamat jika nekat masuk ke areanya. Mau itu api, petir, atau tubuh manusia sekalipun. Semuanya bakal terpotong-potong begitu tarian maut ini dimulai. Bahkan jangkauan serangannya akan terus meluas sampai memenuhi arena. Karina menantang, jika Van ketakutan, dia boleh menyerah dan kabur sekarang juga. Baik banget ya Simbak satu ini. Tapi kalau Van nekat bertahan, siap-siap saja tubuhnya hancur lebur tanpa sisa bahkan sampai ke tulang-tulangnya. Van mendengar ancaman itu dengan wajah super lempeng tanpa rasa takut sedikit pun. Dia malah membalas dengan santai kalau Karina tidak perlu repot-repot memperluas serangan karena dialah yang akan mendekat. Van kemudian memejamkan mata sejenak, lalu melihat sesuatu yang baru. Tornado itu memang sangat cepat, tapi gerakannya tidak sepenuhnya tak terlihat. Garis samar jalur pedang mulai tampak di udara. Di saat kritis itu, dia mengaktifkan jurus takib Sikya. Itu adalah fenomena langka di mana otak manusia bekerja berkali-kali lipat lebih cepat saat stres ekstrem, mekanisme pertahanan alami tubuh untuk mencari jalan keluar hidup di tengah kekacauan informasi. Orang biasa biasanya mengalami hal ini secara tidak sengaja dalam kondisi darurat. Tapi hebatnya, Van bisa memicu kemampuan dewa ini kapan saja dia mau. Berbekal fokus tingkat tinggi ini, dia langsung melangkah masuk ke tengah pusaran tornado pisau itu. Sesuai dugaannya, dia tidak terluka sama sekali dan bisa melewati badai tebasan tersebut dengan sangat mulus tanpa tergores sedikit pun. Pasti kalian ikut melongo melihat bagaimana Van menangkis serangan itu dengan mudah. Pangeran pun hanya bisa terheran-heran. Padahal, Van sebenarnya sudah paham betul kelemahan utama dari senjata lentur tersebut. Pada pedang pegas, pusat gravitasi selalu berada di ujung bilahnya. Artinya, seluruh pergerakan mematikan itu bertumpu pada satu titik saja. Cukup incar ujungnya, maka teknik badai ini akan hancur seketika. Karina menatarinya tidak percaya dan menyebutnya sebagai monster sejati. Van menjawab dengan kalem bahwa ini bukan soal bakat monster, tapi dia cuma berlatih jauh lebih keras dari orang biasa. Sama seperti yang Karina lakukan, Karina tentu saja bingung dengan maksud ucapan tersebut. Kemarahannya kembali memuncak saat Van menjelaskan kalau pedang pegas itu sebenarnya adalah senjata yang memilih tuannya sendiri. Siapapun yang tidak menguasainya dengan benar malah akan melukai diri sendiri. Terlahir dari keluarga pendekar pedang saja tidak akan cukup untuk mengendalikannya. Lalu Van bertanya berapa tahun yang sudah dia habiskan demi menguasai pedang gila ini sendirian. Karina langsung tertegun karena dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Ingatannya mendadak melayang kembali ke masa lalunya saat masih kecil dulu. Dia teringat saat ayahnya pernah mengajarinya cara memegang pedang dengan benar. Mungkin bagi sang ayah itu cuma iseng belaka, tapi bagi Karina kecil, momen hangat itu sangatlah berharga dan tidak terlupakan. Ikatan tulus di antara mereka berdua.
Sayangnya, kehangatan itu tidak pernah terulang lagi karena ayahnya mulai sibuk dengan urusan negara dan urusan keluarga utama yang harus dia lindungi. Hingga akhirnya sang ayah tidak punya waktu lagi untuk mengurus anak dari selir sepertinya. Sejak saat itu, Karina bertekad bulat untuk terus mengasah kemampuan pedangnya agar diakui. Dia percaya jika dia berhasil menjadi yang terkuat, ayahnya pasti akan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Karina pun berlatih tanpa kenal lelah, siang dan malam tanpa henti. Latihan ekstrem itu perlahan mengubah dirinya menjadi sosok yang sangat mengerikan. Puncaknya, dia berhasil mengalahkan saudara tirinya sendiri di depan banyak pasang mata yang menonton. Kemenangan itu membuat gunjingan di sekitarnya sirna. Tapi sebagai gantinya dia malah dibenci dan ditakuti orang-orang. Bahkan ayahnya sendiri mulai menatapnya dengan pandangan tidak nyaman yang aneh. Sisa-sisa rasa sayang dulu hilang sepenuhnya. Sang ayah memang mengakuinya sebagai pewaris dan putri kandungnya secara formal. Meskipun dia terlahir dari rahim seorang gundik atau selir. Namun kenyataan itu terlalu berat bagi keluarganya. Hingga sang ayah akhirnya memilih untuk membuangnya demi reputasi keluarga. Di titik itulah, Karina sadar kalau dia hanya punya pedangnya saja. Sejak saat itu, dia bersumpah akan membuktikan eksistensinya dengan kekuatan mutlak agar tidak ada lagi orang yang berani membuangnya. Hanya jalan inilah yang tersisa baginya untuk diakui. Kembali ke arena pertarungan, Karina berteriak marah dan bertanya apa yang Van tahu tentang penderitaan hidupnya selama ini. Amarahnya kembali meledak-ledak dan dia langsung menerjang maju ke arah Van. Tebasan pedang pegasnya yang cepat sempat menggores tubuh Van beberapa kali. Tapi kalau diperhatikan lagi, pergerakan Karina sekarang tampak mulai melambat dan tidak seakurat di awal pertarungan tadi. Van menyadari adanya celah kecil